bagaimana kisah masuk Islamnya, bagaimana kelebihan-kelebihannya, perilaku-perilakunya, bagaimana sosok Umar di zaman jahiliyah yang ganas, yang luar biasa bencinya dengan Islam, yang secara khusus meluangkan waktunya untuk menyiksa kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat di Mekah sebelum masuk Islam, bukan hanya menyiksa budak dia datang kepada teman-temannya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, didatangin oleh dia dan dia bantu menyiksa budak-budak temannya sampai sore hari, dari pagi dipukulin, digebukin, macam-macam. Dan Umar bin Khattab pada saat tiba malam, dia meninggalkan orang-orang Islam sambil berkata apa? Kalau bukan karena malam, saya tidak berhenti menyiksamu. Bencinya luar biasa dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ganas luar biasa terhadap orang-orang Islam. Keras, kasar. Tapi dengan adanya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengubah figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya sibuk dengan khamr. Beliau sendiri menyebutkan tentang kisahnya, beliau mengatakan, saya pecinta khamr di masa jahiliyah. Tidak ada hari kecuali mendekuk khamr. Akhirnya membenci khamr dan terus berdoa kepada Allah agar khamr diharamkan, dan ayat pengharaman khamr turun karena permintaannya beliau radhiyallahu anhu. Berubah total dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik, dari bodoh menjadi pintar, dari orang yang tidak punya adab, tidak punya tata krama menjadi orang yang sangat mulia akhlaknya. Islam mengubah semua itu. Dan Umar bin Khattab adalah orang yang punya prinsip. Pada saat dia tahu Islam ini benar, maka betul-betul dia membedakan dan memilah antara Islam dengan kekufuran. Hijrah 100%. Dia membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan ini akan menjadi inti bahasan kita nantinya. Bagaimana kita bisa menjadi Faruq bersama Umar radhiyallahu anhu, agar bukan mustahil kita bersama dengan beliau di surga nanti. Saya jelaskan pada saat membahas Abu Bakar di awal-awal bahasan kita di seri pertama, dan ini adalah seri kedua dari serial sahabat kita. Bagaimana seseorang di antara kita mengambil hikmah yang sangat besar dari ternukilnya kepada kita kisah-kisah para sahabat, terutama 10 sahabat dijamin masuk surga yang akan kita bahas di 10 pertemuan pertama kita nantinya, dengan izin Allah tentunya. Maka kita lihat kisah-kisah mereka dinukil kepada kita, ikhwan dan akhwat sekalian, bukan hanya sebuah dongeng, seremoni, meramaikan tulisan para ulama, bukan. Agar setiap orang beriman di antara kita mengambil pelajaran dari kisah mereka. Bukan mustahil kita bisa menjadi orang yang siddiq bersama Abu Bakar, bukan mustahil kita menjadi orang yang Faruq bersama Umar. Dan akan bulan depan kita akan bahas membeli surga dengan harta bersama Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Setelahnya kita akan bahas Ali menjadi prajurit yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kisah-kisah mereka ternukil kepada kita, terukir dengan sangat lengkap, terinci apa perilaku-perilaku mereka selama mereka hidup, agar kita mengambil pelajaran. Dan bukan mustahil kita bersama mereka di surga. Bukankah ada 70.000 dari umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab? Bukankah ada hadis lain yang mengatakan, dan Nabi SAW meminta lagi kepada Allah dimudahkan, maka Allah memudahkan di setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antaranya, masuk surga tanpa hisab bersama dengan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT dari kalangan sahabat Nabi ridwanullahi alaihi. Umar bin Khattab ini punya banyak sekali fadilah, tetapi yang dititik beratkan adalah bagaimana Umar bin Khattab ini bisa ditakuti, disegani oleh musuh-musuh Allah, sampai pada tingkat syaitan pun takut dengan Umar. Padahal Umar gak melihat syaitan itu. Kira-kira apa kata kuncinya? Di pembukaan ini saya akan sebutkan, dan penulis buku menyebutkan tentang masalah itu. Beliau mengatakan, ini adalah Al-Faruq. Menyebut namanya menghiasi majlis
pertemuan setiap orang yang beriman. Padanya terbaca kebenaran ungkapan. Semua orang yang membahas Umar dan menyimpulkan ternyata sampai dia sukses sebagaimana kita pelajari nanti, dari anak atau dari seorang anak muda yang pemabuk, yang jahat, yang ganas sama orang Islam atau orang mukmin di Mekah, menjadi seorang yang beriman yang sangat baik, sebagaimana kita lihat nanti, yang sangat luar biasa perjuangannya membela agama Allah dan sangat tegas dengan orang-orang kafir sampai menjadi raja kaum muslimin dan meninggal mati syahid di Madinah. Ternyata kata kuncinya, kata beliau adalah barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Jadi rahasianya Umar bin Khattab ditakutin. Nanti kita lihat sama musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin pun. Jin kalau melihat Umar bin Khattab, nanti kita jelaskan hadisnya, lewat di sebuah lembah, Umar gak lihat, dia sengaja cari lembah lain karena takut dengan Umar radhiyallahu anhu. Kata kuncinya karena Umar bin Khattab sangat takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan cirinya adalah beliau kalau mendengar atau membaca Al-Quran terlintas ayat tentang azab, maka beliau pingsan. Setiap kali dengar ayat pasti pingsan. Bahkan pernah sekali beliau baca Quran itu pingsan dan sadar beberapa saat kemudian dan merasa sakit tubuhnya karena takutnya dengan ayat tersebut selama sebulan. Dan para sahabat mengunjunginya karena dianggap sakitnya tadi. Tidak pernah kena apa-apa, nggak ada penyakit khusus, tapi karena takut pada saat membaca tentang ayat azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di kedua bawah matanya, kelopak matanya ada garis berwarna hitam. Dan ini tidak mudah, kulit seseorang itu bisa bergaris warna hitam dan seperti ada lubang mengalirnya tempat air. Ini karena banyaknya Umar bin Khattab menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah masuk Islam. Sebagaimana juga mudah-mudahan nanti akan ada beberapa kisahnya. Dialah laki-laki yang terang-terangan tentang Islamnya pada saat orang menyembunyikan Islam itu sendiri. Dia yang sengaja mengorbit Islamnya. Nanti juga akan kita lihat kisahnya. Dialah laki-laki, ikhwan dan akhwat sekalian, yang menambal bajunya pada saat menjadi khalifah dan memakai baju biasa dan tidak punya pengawal. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah laki-laki yang syaitan lari darinya. Dialah laki-laki yang tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah memastikan tidak ada lagi kaum muslimin yang susah pada saat itu. Dialah laki-laki yang merupakan mujahid terbesar yang dicatat dalam sejarah. Karena di zaman Umar bin Khattab disepakati oleh para sejarawan muslim adalah masa ekspansi Islam terbesar. Runtuhnya kerajaan Persia secara keseluruhan, Rusia, Afghanistan, Iran, Irak, semua wilayah Persia dulu itu runtuh di zaman Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula wilayah, sebagian besar wilayah Romawi, negeri Syam, kemudian Mesir, wilayah Afrika, takluk dari dua sisi, timur dan baratnya dunia ini takluk di zaman Umar bin Khattab dan masuk Islam pada saat itu. Berapa banyak pahala yang beliau panen radhiyallahu anhu, dan nanti akan kita jelaskan masalah itu. Dialah dikatakan orang yang tidak mau makan sampai kelaparan pada saat masyarakatnya ditimpa paceklik, dikenal dengan Amramada. Nanti akan kita jelaskan juga masalah itu. Dialah orang yang selalu mengucapkan kebenaran walaupun pahit dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, dialah Faruq umat ini yang telah mengguncangkan singgasana orang-orang zalim, meruntuhkan benteng-benteng raja-raja Kisra dan Kaisar Romawi. Orang-orang sombong lagi congkak tunduk kepada keadilannya. Bendera kezaliman tertunduk di depan panji keadilannya. Dialah orang yang sangat zuhud, seorang ulama, ahli ibadah, pencemburu terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah, dan juga orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya tekad yang baja, pembunuh fitnah-fitnah, dan juga orang yang paling gencar menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih kronologis yang disebutkan oleh penulis buku. Sekarang kita masuk, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini sebenarnya adalah salah satu dari suku Adi. Adi ini suku dari Quraisy dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek kelima atau keenamnya. Di zaman jahiliyah, Umar ini sangat dekat dengan Umar yang lain. Ada dua orang Umar dulu di zaman jahiliyah yang terkenal sekali, pemimpin Mekah.
Itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Hisham, atau dikenal dengan Abu Jahal. Dua orang ini terkenal dengan Umarain ya, di Mekah. Dua Umar yang terkenal sekali. Dua-duanya punya prinsip hidup. Dua-duanya orangnya kekar, tubuhnya tinggi besar, kepala suku ya, yang memimpin pada saat itu. Karena di Mekah tidak ada raja, satu raja yang memimpin, tapi semua kepala suku. Mereka bersatu di Darun Nadwa, kemudian mereka ya sama-sama mengambil keputusan untuk Mekah. Dan Umar sama Umar bin Amr atau Abu Jahal dengan Umar bin Khattab ini dua-duanya adalah orang yang sangat berpengaruh. Makanya kita akan jelaskan nanti, Umar bin Khattab ini punya kisah masuk Islam itu karena doa Nabi SAW. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Umar bin Khattab ini tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai duta. Dan duta ini adalah sosok orang yang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara sebagaimana kita tahu. Dan duta ini sama dengan presiden. Dia nggak boleh diganggu dan dia harus punya kelebihan, keterampilan, baik itu dalam membela dirinya ataupun mempertahankan prinsip-prinsip dasar negaranya. Dan Umar bin Khattab adalah duta, itu kan, bagi orang-orang Quraisy kemanapun dia yang diutus untuk pergi. Dan kalau menghadapi orang-orang yang susah, keras kepala, berat untuk ditangani, maka Umar bin Khattab lah yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya. Di masa jahiliyah dia sangat buruk kehidupannya, karena Umar bin Khattab maksudnya buruk dalam pandangan Islam tanda kutip ya. Beliau selalu mabuk, beliau selalu menyembah berhala. Agak berbeda sedikit dengan Abu Bakar. Abu Bakar memang orang yang dari zaman jahiliyah nggak pernah buat masalah. Memang masa jahiliyah itu subhanallah Abu Bakar hidupnya mulus-mulus saja, tidak pernah sembah berhala, orang yang suka bersedekah, memang sudah bersahabat dengan Nabi SAW karena dia tinggal satu camp dengan Khadijah, ya, pemukiman pedagang-pedagang di Mekah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi itu hidup Abu Bakar. Mungkin tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar. Tapi Umar Allah jadikan radhiyallahu anhu ajma'in adalah simbol ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Umar bin Khattab ini kehidupannya luar biasa gitu. Di masa jahiliyah, mabuk tiap hari nyiksa umat Islam, tiap hari nyembah berhala, beragam macam kesalahan dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan? Maka dengan datangnya Islam, Allah SWT menunjukkan rahmatnya. Asal orang mau taubat, orang mau berubah, orang mau mengikuti kebenaran, Allah tidak akan lihat masa lalunya. Umar bin Khattab ini berselisih para ulama tentang bagaimana kisah masuk Islamnya. Paling tidak ada 3 riwayat yang dinukil oleh penulis buku. Namun yang paling ditarjih, dikuatkan oleh beliau adalah riwayat tentang atau riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib tentang Manaqibul Umar bin Khattab yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam masalah ini. Bahwasanya riwayat tentang keislaman Umar yang paling kuat kena ya dengan riwayat Tirmidzi, yaitu doa Nabi SAW. Waktu umat Islam terdesak, kewalahan di Mekah menghadapi musuh-musuh mereka, tiap hari disiksa, tiap hari dipukulin, ada yang dibunuh, nggak bisa melawan. Sampai waktu Nabi SAW melewati Yasir dan istrinya Sumayyah radhiyallahu anhuma, budak daripada Abu Jahal, dan memiliki anak bernama Ammar yang dikenal dengan Ammar bin Yasir, semuanya sahabat yang mulia. Sumayyah lagi hamil, lalu dikatakan oleh Abu Jahal, ya, kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu wahai Sumayyah. Maka Sumayyah mengatakan, saya lebih memilih mati daripada harus kembali menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Lalu Abu Jahal marah menusuk perutnya Sumayyah. Meninggal mati syahid, dan wanita pertama syahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian menyusul suaminya Yasir, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Lalu Ammar ya, pada saat itu didesak, umurnya masih 8 tahun, 9 tahun, oleh Abu Jahal dikatakan, wahai Ammar, kalau kau tidak mengaku juga kembali kepada Tuhanmu yang dulu, maka aku akan menyiksamu lebih berat daripada ibu dan ayahmu. Sampai Ammar karena ketakutan dan merasa sakit berkata, baiklah, wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, apa yang kau mau? Orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam, artinya orang yang bijaksana. Tapi kita dalam Islam diberitakan oleh Nabi SAW mengatakan memanggil dia Abu Jahal. Maka dia mengatakan, baik, apa yang kau mau? Kata Abu Jahal, ya, lewat seekor unta, dia mengatakan, katakanlah kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhannya Muhammad. Dia mengatakan, saya kufur. Abu Jahal belum puas nih. Lewat seekor unta, kata Abu Jahal, saya belum puas sampai kau bilang unta ini Tuhan saya. Maka Ammar pun mengatakan, unta ini Tuhan saya. Lalu Abu Jahal membiarkan dia. Pada saat mereka lagi proses disiksa, Nabi kita Muhammad SAW lewat.
di situ. Melihat kejadian tersebut tidak ada kekuatan bagi umat Islam. Bagaimana cara membelahnya nih? Maka Nabi SAW cuma mengucapkan kalimat sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, pasti kalian dengan mati ini masuk surga. Lalu Nabi SAW lewat menuju ke rumah beliau. Ammar pun mengikuti Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah kufur. Ibu saya dan ayah saya dibunuh oleh Abu Jahal. Dan saya pun dipaksanya, saya mengucapkan secara terpaksa saya kufur kepada risalah anda. Dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya. Maka kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau besok kau diperlakukan lagi yang sama dengan Abu Jahal, ucapkan apa yang dia mau. Karena sungguhnya kau tidak kufur, hatimu tidak seperti itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Tidak masuk kekufuran kalau orang itu sebenarnya mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa sementara hatinya penuh dengan keimanan. Turun kepada Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itulah Nabi SAW berdoa. Mengatakan dalam doanya, Allahumma izzal islama bi ahabba hadaini rajulaini ilaih. Bi Abi Jahal bin Hisham, dalam riwayat dikatakan bi Umar ya, bin Amr bin Hisham, dan yang kedua au bi Umar bin Khattab. Hadis ini sebagaimana saya jelaskan tadi riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya ya Allah, kata Nabi SAW dalam doanya, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Itu Abu Jahal ibn Hisham, Umar bin Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Kata perawi hadis, dari keduanya ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab, sehingga Allah memberikan hidayah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis, mengatakan ini pendapat yang paling kuat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang kedua adalah kisah yang lain tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, dan ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kisahnya kurang lebih bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah marah dengan Nabi SAW. Jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur, setiap hari orang bicara tentang Muhammad. Terus pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, sepupu sama sepupu saling bertengkar, gitu kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Umar bin Khattab bilang, Muhammad sudah gila nih. Saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan Umar bin Khattab di awal. Saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya, membawa pedangnya, gitu kan? Keluar khusus untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Lalu dia pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal mengatakan, saya akan memberikan 100 ekor unta yang membunuh Muhammad. Maka Umar berkata, betulkah yang kau bilang hai Abu Jahal? Dia bilang iya. Baik, Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya, sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu dengan bencinya dengan Nabi SAW pada saat itu. Dan ini sebagaimana saya sebutkan tadi, di sini ditulis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakan maka Umar bin Khattab pun jalan dan kemudian ingin mencari Nabi SAW. Waktu itu dia tidak tahu Nabi SAW itu di mana. Ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah ini seorang sahabat, sudah masuk Islam dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau kemana kamu? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nu'aim waktu itu, dia khawatir Umar bin Khattab ini terkenal orangnya, kalau sudah ngambil prinsip mau membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh. Itu prinsip dasarnya. Selalu begitu di masa jahiliyah. Dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah radhiyallahu anhum, ya, ajma'in. Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah, itu berburu singa, harimau, dibunuh, berburu ya. Lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya. Karena kuatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab juga sama. Terkenal dua orang ini kalau berburu-berunya bukan rusa, bukan kelinci, bukan kambing liar, unta, enggak, dia berburu singa, harimau, dibunuh sendiri kemudian dipikul di pundaknya masuk ke Mekah, dikulitin dimakan sama dia.
Jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik. Umar bin Khattab ini karena tegasnya, maka Nuaim bin Abdillah ini takut radhiyallahu anhu, jangan sampai dia betul-betul datang membunuh Nabi SAW ini. Bagaimana caranya? Maka dia pun akhirnya terlintas, dia bilang, tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arqam, rumah salah seorang sahabat ya, yang terkenal dijadikan sebagai basis dakwah Nabi SAW. Maka Nuaim bin Abdillah berkata radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi SAW akan membiarkan kamu kalau kau bunuh Muhammad? Dia bilang, saya nggak peduli, walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri. Betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini, gitu kan? Lalu kata Nuaim bin Abdillah, tidak tegas di mana saya kepada saya kecuali satu hal. Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad, Umar, sementara adikmu sendiri Fatimah bin Khattab, ini adik kandungnya Umar bin Khattab perempuan, dengan suaminya adik iparmu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 yang masuk surga nantinya, gitu kan? Itu adik iparnya Umar bin Khattab. Jadi Umar sama adik iparnya dua-dua dapat jaminan surga dari 10 sahabatnya masuk surga. Sa'id bin Zaid ini. Mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara keluargamu sendiri belum kamu urus? Maka Umar marah mengatakan, apakah benar Fatimah adikku sudah sabah, ya, artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya? Kata Nuaim, iya benar, silakan kau pastikan sendiri. Maka Umar bin Khattab waktu itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada, dan dia tahu rumah adiknya, dia menuju ke rumah adiknya. Jalan dari ke rumah adiknya. Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat tadinya bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, namanya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad adalah guru Al-Quran, dia ajar mengaji lagi dengan ayat. Begitu mereka dengar suara langkah Umar bin Khattab, dalam beberapa athar dikatakan Umar ini saking badannya besar, kalau dia melangkah suara kakinya terdengar, maka didengar oleh Fatimah, dan mereka tahu itu adalah langkah Umar, dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan Khabbab bin Arad di kamar, kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Quran yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu, tidak dibukakan, lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Sa'id, adiknya dan adik iparnya, apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar. Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar. Tidak usah kalian rahasiakan, perlihatkan kepada saya itu. Waktu itu kebetulan lembaran Al-Quran dipegang oleh Fatimah. Lihat, disembunyi di belakang badannya, tapi kelihatan. Umar mengatakan, pasti itu yang kamu pegang, berikan kepada saya. Fatimah nggak mau. Maka Umar menampar adiknya. Waktu ditampar keluar darah, jatuh. Suaminya Sa'id bin Zaid berusaha mendekat, gitu kan? Waktu mendekat dipukul juga sama Umar. Jatuh dua-duanya. Waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas saja, tapi kulit itu saja. Tapi Allah SWT memudahkan, waktu itu hatinya Umar terbuka. Dia lihat adiknya jatuh berdarah, belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri. Maka dia pun mengatakan, kenapa kau selalu terlalu ngotot mempertahankan ini? Kata adiknya, jangan kau pegang hai Umar, karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini. Kau masih dalam keadaan kafir. Kalau kau mau memegangnya maka mandilah dulu. Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah, minta pamit mandi. Setelah mandi dia keluar, dikasihlah lembaran tersebut. Kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas, di dalam kulit itu dari surah Thaha. Surah Thaha. Lalu Umar pun duduk kemudian membaca. Mulailah membaca. Ya, Thaha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dia baca, Thaha, ya, kami tidak turunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk kamu sedih hai Muhammad, kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Terus dia baca ayat demi ayat. Enggak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak. Kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong, yang dia kuatkan, dia tegarkan, dengan orang yang lagi lunak, gitu kan, beda. Maka melihat waktu itu Sa'id bin Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak, lalu dia waktu itu juga waktu Umar membaca, rupanya suaranya agak keras, dan ini dalam bahasa Arab dia ngerti. Umar itu bisa membaca, ya. Maka dia membaca pun, maka dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut dan bacaannya benar, karena itu bacaan dalam bahasa Arab, dia tahu. Maka Khabbab bin Arad, guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, keluar. Lalu melihat keadaan tersebut, Umar bin Khattab berkata, "Di mana Muhammad?" Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu tahu bahwasanya Umar ini sudah lunak nih. Dia mengatakan, "Wahai Umar, kalau kau mau saya tunjukkan."
Maka Khabbab bin Arad pun memegang tangan Umar lalu sama-sama menuju ke Darul Arqam. Tiba di Darul Arqam, ikhwan dan akhwat sekalian, dari kejauhan, bukan Darul Arqam ini 2 lantai. Lantai kedua, ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar gitu. Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada Khabbab bin Arad datang, lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan Khabbab bin Arad ini memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia, karena besarnya tangan Umar, gitu kan? Maka yang sahabat di lantai 2 rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Khabbab bin Arad, gitu kan? Dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini, Umar bin Khattab, si kafir datang, gitu kan? Maka semua orang heboh di rumah Darul Arqam. Umar bin Khattab yang datang. Lebih baik orang-orang Quraisy 10-20 orang daripada Umar yang datang, gitu kan? Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang, ini berbahaya sekali, gitu kan? Nanti kita lihat setelah masuk Islam bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu, maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah radhiyallahu anhu waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya dan duduk lalu berkata, biarkan dia masuk. Kalau dia niat buruk, saya akan menghadapinya. Maka Nabi SAW mengatakan, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah disuruh sembunyikan. Ini bukan perkelahian. Nabi SAW sudah tahu. Dimasukkan ke dalam ruangan. Lalu kata Nabi SAW, bukakan buat dia. Begitu dia masuk, begitu dibukakan pintu, Umar bin Khattab lihat Nabi SAW, tundukkan pandangannya. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya, bajunya dengan keras dan menyentaknya sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun padamu baru kau beriman? Maka Umar diam. Nabi SAW sentak kedua kali, wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun kepadamu baru kau mau beriman? Sampai 3 kali lalu Umar bin Khattab jatuh berlutut di tanah lalu mengatakan, saya beriman kepadamu ya Rasulullah. Lalu dia syahadat. Pada saat dia syahadat, seluruh Darul Arqam bertakbir. Karena besarnya takbir kaum muslimin, bangga dengan Umar masuk Islam, terdengar sampai di dekat Ka'bah takbir mereka, gitu kan? Jadi saking besarnya. Ini salah satu kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Riwayat yang lain maksud saya. Riwayat yang ketiga adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, ya. Mohon maaf, bukan. Riwayat di sini dikatakan sebenarnya di sanadnya dhaif, ya. Sanadnya dhaif, tapi ini disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi dalam Al-Mizan. Ini dikarenakan karena riwayat ini terdapat Abdurrahman bin Harith, seorang rawi yang jujur sebetulnya, tapi dia memiliki kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Jadi sebenarnya dhaifnya lemah pun tidak terlalu lemah. Ya karena dia bukan pembohong, dia bukan ahli maksiat, cuman dia kadang-kadang keliru kalau menyampaikan hadis. Lafadznya ada yang tertukar. Maka didhaifkan. Tapi ulama tentu nanti saya simpulkan akan menggabungkan 3 riwayat ini dan mengatakan tidak ada yang berbentrok satu sama yang lain. Intinya Umar bin Khattab sudah masuk Islam dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia. Ibnu Ishaq menukil dalam buku sirahnya tentang Ummu Abdillah binti Abi Hathma, ya, radhiyallahu anha. Pada saat dia bilang, dia cerita, Ummu Abdillah ini bercerita, demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Habasyah, mau berangkat ke negeri Habasyah, maka suaminya Amir namanya sedang menunggu di sebuah lembah yang cukup jauh dari Mekah supaya tidak kelihatan, maka satu-satu keluar gitu. Ummu Abdillah ini kebetulan masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab dan waktu itu terdengar di orang-orang Quraisy bahwa muslimin sudah mau hijrah, mau melarikan diri dari Mekah, dan orang-orang Quraisy berjaga-jaga. Termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga, ya, berusaha menahan umat Islam jangan sampai hijrah ke Habasyah. Ada yang hijrah dibunuh, gitu kan, berusaha dibunuh. Ummu Abdillah ini punya hubungan kerabat dengan Umar dan dia bersama dengan anaknya Abdullah ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah. Pada saat dia mikul-mikul barangnya, melewatin lembah demi lembah, tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah, ada Umar bin Khattab berdiri. Kagetlah Ummu Abdillah ini. Lalu Ummu Abdillah berkata, sungguh kami mendapatkan ujian berat melalui kalian. Maksudnya orang-orang musyrik Mekah, ya. Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian. Mau beriman pada Allah di Mekah diganggu, mau hijrah pun ditahan. Umar bin Khattab kaget waktu itu melihat Ummu Abdillah karena kerabatnya perempuan, ya. Kemudian malam-malam bawa barang pikul-pikul, bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau 3 tahun, ya.
Lalu Umar kesian mengatakan, wahai Abdullah, mau kemana kamu? Kata dia, saya mau ke Habasyah, mau hijrah. Karena kami gak bisa ibadah menyembah Allah di sini. Kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka Abdullah kaget waktu itu berkata, ya, saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar dan tiba-tiba saja dia mengatakan, semoga keselamatan bersama Abdullah, pergilah. Padahal Umar bin Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu. Pada saat bertemu Abdullah ini dengan suaminya di lembah yang sudah janjian di luar Mekah, tiba-tiba suaminya tanya, tadi Abdullah, ada enggak orang yang kau temuin dari Quraisy? Kata Abdullah, enggak ada, kecuali Umar, gitu kan. Kata suaminya, Umar bin Khattab itu musibah yang besar, gitu kan. Itu bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia. Lalu kata Abdullah, tapi dia sempat lunak. Dia bahkan mengatakan kepada saya, semoga engkau selamat wahai Abdullah. Mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan. Lalu kata Amir ini suaminya Abdullah. Dia mengatakan, orang yang engkau lihat tadi itu, Umar bin Khattab maksudnya, tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya Al-Khattab masuk Islam. Jadi mustahil masuk Islam orang itu, gitu kan. Ini kata sahabat ini, karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu, gitu kan. Jadi kalau seandainya orang yang kau lihat itu mau masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, maksudnya keluarganya Umar semua, itu syahadat baru dia bisa syahadat tuh orang, saking sulitnya gitu. Maka akhirnya di kisah ini disebutkan sampai di situ dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam, kemungkinan bisa saja dari doanya Abdullah tadi yang disebutkan, ya. Jadi itu diantara riwayat yang dinukil kepada kita. Pertama tentang doa Nabi SAW, dan ini yang paling kuat. Yang kedua tentang adiknya Fatimah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in yang sudah masuk Islam sebelum lalu Umar membaca surah Thaha. Dan yang ketiga adalah tentang masalah kisah Ummu Abdillah. Ada riwayat yang lain juga dinukil oleh sebagian ya, ulama dan dinukil juga oleh beliau di sini, adalah Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri. Dia mengatakan, aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, pecandu khamar di zaman jahiliyah. Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya. Kami mempunyai sebuah tempat di sana orang-orang Quraisy berkumpul untuk minum-minum dan mabuk-mabuk. Ya. Dan pada saat itu, satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk. Lalu aku melihat, ya Rasul ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah dan sedang menyembah Allah. Maka aku pun berkata, cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ini riwayat lain ya. Lalu kemudian aku pun menyelipkan diri di antara kiswanya Ka'bah. Sampai mendekat, tidak ada yang memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswah Ka'bah. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku. Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi SAW setelah hatiku tersentuh. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnu Khattab? Maka aku menjawab, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah sambil berkata, Allah telah memberimu petunjuk wahai Umar. Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku kata Umar dan mendoakanku agar aku bisa teguh. Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Ini dinukil oleh beliau di footnote nomor 15, dikatakan diriwayatkan oleh Atha dan Mujahid tentang Islamnya Umar. Ibnu Ishaq juga menyebutkan di dalam buku sirahnya bahwasanya Abdullah bin Abi Najih al-Makki menyampaikan kepadaku dari Ishaq, dan sanadnya ini mursal tapi memiliki penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab dari 4 riwayat, jadi bukan 3 tadi, 4 riwayat ini ya semua dinukil bahwasanya bagaimana beliau masuk Islam. Terlepas daripada itu, kata ahli sejarah dan penulis buku secara khusus mengatakan ini ya, kalau kita mau gabungkan semua riwayat, tetap riwayat yang paling kuat tadi adalah riwayat yang menceritakan dari doa Nabi SAW. Memang kalau doa Nabi maka semua jadi penyebab beliau akhirnya masuk Islam, dan kasuistik tadi yang lainnya semua karena penyebab beliau masuk Islam saja. Lalu kita masuk setelah masuk Islam. Pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat, maka yang paling pertama dia lakukan 2 hal. Begitu dia syahadat depan Nabi SAW, dia melakukan 2 hal. Yang pertama adalah dia langsung bertanya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya pada saat Umar bin Khattab masuk Islam syahadat, dia menanyakan kepada para sahabat, siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah?
lisannya langsung suka gosipin orang. Kata beberapa sahabat di sebelah Umar, Jamil bin Mu'ammir. Ada seseorang yang bernama Jamil bin Mu'ammir. Coba temuin orang ini mengatakan itu namanya Jamil bin Mu'ammir. Lalu Umar bin Khattab mengatakan di mana dia? Kata sebagian orang di dekat Ka'bah. Ibnu Umar yang menukir riwayat ini mengatakan saya lalu mengikuti ayah saya. Pada saat menemui Jamil bin Mu'ammir ini lagi duduk depan Ka'bah, ayahku pun mendekati sambil berkata, wahai Jamil, apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya? Kata Jamil, tidak. Ada apa wahai Ibnu Khattab? Lalu kata Umar, saya sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu kan? Lalu kata Abdullah bin Umar, belum sempat. Umar bin Khattab, ayah saya masih mau ceritain nih bagaimana masuk Islamnya. Jamil bin Mu'ammir ini memang tukang gosip yang super, gitu kan? Sampai dia bilang belum dengar ceritanya apa, berdiri langsung menuju ke dekat Ka'bah, ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun, lalu berkata dekat Ka'bah, Umar bin Khattab telah murtad, telah sabak itu menyembah selain Allah, selain Tuhan-Tuhan mereka. Maka orang-orang Quraisy pun datang dan akhirnya mengeroyoki Umar. Mengeroyoki Umar. Waktu Umar ditanya oleh orang Quraisy sebelum dikeroyokin, wahai Umar, apa kau sudah sabak? Sabak itu berarti sudah murtad dari agama kita. Menyembah selain berhala-berhala yang kami sembah. Kata Umar, tidak, saya enggak sabak, saya enggak murtad, tapi saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Malah dia syahadat depan mereka, gitu kan. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar bin Khattab pun dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Riwayat yang ini riwayat menjelaskan, maka Umar pun dikeroyokin orang Quraisy, lalu dia berkelahi sama mereka dari pagi itu sampai sore. Sendirian dia lawan, gitu kan. Pada saat Umar bin Khattab capek, letih, ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama menjelaskan, khusus masalah riwayat yang pertama ya. Nah, nanti riwayat yang kedua tentang bagaimana setelah masuk Islam, apa perilakunya. Ini masih riwayat yang pertama, tapi khusus masalah pada saat dia dikeroyokin ada dua riwayat lagi. Di sini menjelaskan. Riwayat yang pertama adalah Umar bin Khattab berkelahi sampai dia lelah. Begitu dia lelah, Umar bin Khattab duduk di tanah sambil berkata, lakukan apa yang kalian mau lakukan. Silakan pukulin saya terserah. Demi Allah kalau kami ada jumlahnya 300 orang saja yang sudah beriman sama Allah, maka kami memiliki Mekah atau kalian jadi pemilik Mekah. Artinya kami terus akan berkelahi dengan kalian sampai Mekah ini takluk, gitu kan? Kalau kami 300 orang. Riwayat yang lain mengatakan, waktu Umar bin Khattab letih, Umar bin Khattab balik melihat siapa di antara yang sedang keroyokin dia yang berkelahi ini, pemimpinnya Quraisy. Ada ditemukan ada satu pemimpin Quraisy, waktu itu tidak disebutkan namanya, dipegang ya badannya sama Umar, ditidurkan di tanah, lalu sama Umar ditusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak suruh, jadi Umar lagi digebukin nih, tapi orang itu di bawahnya Umar tusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak berhentikan mereka, matamu akan saya butakan. Maka dia pun teriak, lepaskan Umar sudah gila mau butain mata saya gitu. Akhirnya orang-orang pada tinggalin Umar waktu itu. Itu riwayat yang berhubungan dengan masalah waktu dikeroyokin. Riwayat yang lain menjelaskan, tapi ini riwayat sebenarnya yang pertama lebih kuat, ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau ini riwayat lebih hasan, yang diriwayatkan hasan ada sebagian mendhaifkannya. Tapi yang jelas riwayatnya juga dipegangi oleh sebagian ahli sejarah karena penguat dia. Waktu Umar bin Khattab masuk Islam, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan benar? Ini baru syahadat nih, belum belajar banyak hukum, gitu kan? Apakah kita, bukankah dalam keadaan benar? Kata Nabi SAW, benar. Bukankah orang Quraisy dalam keadaan salah, batil, menyembah berhala, salah? Karena tadi sebelumnya dia sudah menyembah berhala, gitu kan? Kata Nabi SAW, benar. Kata Nabi SAW, kalau kata Umar, kalau begitu kenapa kita tinggal ya Rasulullah? Ayo kita perangin aja, gitu kan? Padahal ini masih baru berapa belas orang, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu itu mengatakan, sabarlah wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya Allah belum perintahkan itu padaku. Jadi ini riwayat yang lain tentang perilaku Umar bin Khattab pada saat dia masuk Islam. Penulis buku di sini langsung pindah ke kisah, bukan lagi di Mekah. Karena di Mekah tidak terlalu banyak kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi kita masuk ke kisah lebih banyak nanti bagaimana dia setelah masuk Islam, bagaimana pada saat dia hijrah, dimulai dengan pada saat hijrah, bagaimana pada saat hidup di Madinah, peperangan-peperangan yang dia hadiri bersama Nabi SAW, janji-janji Nabi SAW kepada diri beliau pribadi, kemudian juga apa perilaku beliau pada saat beliau jadi khalifah. Itu akan banyak fokus di situ. Pada saat Umar bin Khattab akan hijrah, di sini ditulis oleh beliau, hijrah yang merendahkan martabat orang-orang musyrik. Dinukil dalam sebuah riwayat, ya, riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ini disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Usudul Ghaba, dan ini dengan sanad yang sahih, ya.
Dan khabar ini juga dikatakan disebutkan dalam buku Ar-Riyadun Nadhirin atau Ar-Riyadun Nadhirah, ya. Ini disebutkan juga dengan riwayat-riwayat yang sahih. Bahwasanya Umar bin Khattab pada saat akan hijrah ke Madinah, maka Ibnu Abbas meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengarkan Ali bin Abi Thalib menceritakan. Kata Ali, aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang berhijrah, melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dan subhanallah, nanti kita lihat banyak sekali kelebihan Umar bin Khattab. Itu yang sebutin adalah Ali bin Abi Thalib. Yang justru riwayat-riwayat ini anehnya kenapa tersembunyi dari teman-teman orang-orang kita Syiah ini, yang semoga Allah berikan hidayah. Gitu kan? Kenapa mereka tidak merenungi masalah ini gitu? Malah terbalik, mereka menganggap kayak membenci, ya, atau ahli sunnah ini membenci Ali. Padahal kita menghormati Ali radhiyallahu anhu, dan Ali ini adalah mertua Nabi, mertua Umar bin Khattab di akhir hidupnya Umar bin Khattab. Sebagaimana kita tahu, Umar bin Khattab nanti di akhir hidupnya menikah dengan Ummu Kalthum, adiknya Hasan dan Husain, dan Umar bin Khattab meninggal di paha, ya, Ummu Kalthum itu sendiri. Ali di sini menukil, mengatakan, memuji Umar bin Khattab, berkata, saya, ya, atau aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari muhajirin yang berhijrah ke Madinah, melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Ketika hendak berhijrah, dia mengambil pedangnya, menyiapkan busurnya, menenteng beberapa anak panah di tangannya, dan memegang tombak pendeknya. Jadi orang siap perang, gitu kan? Pedangnya ada, busurnya, anak panahnya, dan tombak kecil di tangan kirinya. Lalu dia menuju ke Ka'bah, sementara para petinggi Quraisy sedang berada di halamannya. Dia tawaf di Ka'bah 7 putaran dengan tenang, lalu mendatangi makam Ibrahim dan sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdiri di hadapan mereka satu persatu dengan berkata, jadi setelah tawaf menghadap ke orang-orang Quraisy, ini yang banyak puluhan jumlahnya, dia menghadap lalu dia berkata, wajah-wajah buruk Allah tidak menghinakan kecuali hidung-hidung ini. Ini bahasa Arab biasanya mengatakan, sungguh kalian orang yang paling buruk di muka bumi. Dia bahasanya begitu. Siapa yang ingin ibunya meratap karena anaknya mati, atau ya, anaknya menjadi yatim karena kehilangan ayah, dan menjadikan istrinya sebagai janda, hendaklah dia menemui aku di balik lembah ini karena aku mau hijrah sekarang. Jadi dia tantang. Jadi bahasanya bukan bilang saya mau hijrah, siapa yang mau lawan saya silakan, enggak. Dia berikan kalimat-kalimat yang menantang sekalian. Jadi pasti mati deh. Kamu mati atau saya mati? Itu bahasanya gitu kan. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, orang tuanya kehilangan anak, istrinya jadi janda, temuin saya di belakang lembah ini. Saya mau hijrah ke Madinah. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidak seorang pun yang mengikutinya kecuali orang-orang yang lemah yang telah diberi pelajaran dan bimbingan olehnya. Lalu dia berangkat kepada apa yang dia inginkan. Ini sebagaimana tadi disebutkan, sudah saya sebutkan riwayatnya. Jadi Umar bin Khattab ini satu-satunya orang yang hijrah dengan kemuliaan. Orang Quraisy nggak ada yang berani sama sekali yang menahan Umar bin Khattab pada saat itu, sementara yang lainnya semuanya sembunyi-sembunyi. Baik, mari kita dengar ikhwan dan akhwat sekalian beberapa manaqib. Manaqib ini kayak fadilahnya lah, ya, kelebihannya Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Itu disebutkan di footnote nomor 19, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Ni'mar rajulu Abu Bakar wa ni'mar rajulu Umar." Sebaik-baik laki-laki untuk menjadi pendamping hidup, menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi ayah, menjadi anak adalah Abu Bakar, dan sebaik-baik orang juga laki-laki adalah Umar. Hadis ini ulama menyebutkan bahwasanya ini fadilah buat Abu Bakar dan Umar. Jadi karena di sini Nabi SAW memilih. Kalau dalam bahasa Arab dia katakan ni'mar rajul, artinya dia sebaik-baik laki-laki tadi semua posisi. Sebagai anak kah, sebagai ayah kah, sebagai suami kah, sebagai saudara kah, sebagai guru kah, sebagai murid kah, pokoknya sebagai laki-laki dalam apapun profesinya, ini adalah orang yang terbaik dua orang, Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna ahlal darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna an-najma at-tali'a fi ufuqis sama'. Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama." Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat nanti di surga. Mereka bisa melihat orang-orang yang berada di bawah mereka seperti kalian melihat bintang-bintang di ufuk. Artinya mereka bisa melihat, kelihatan istana orang-orang yang di bawah mereka.
Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka berdua yang telah mendapatkan kenikmatan itu. Artinya akan menemui derajat yang tinggi di surga. Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Laqad kana fi man qablakum minal umami nasun muhaddatsun min ghairi ay yakunu anbiya. Fa in yakum fi ummati ahadun fa innahu Umar." Di antara umat-umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah berbicara kemudian menjadi hukum. Allah tentukan menjadi hukum dari lisan mereka. Sementara mereka bukan nabi-nabi. Dan kalau itu ada di umatku maka dia adalah Umar. Maka dia adalah Umar. Nanti akan kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran turun justru dengan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini fadilah yang ketiga. Fadilah yang keempat, mohon maaf, masih fadilah yang ketiga, tapi riwayat yang lain. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallimuna min ghairi an yakunu anbiya, fa iyyakum fi ummati minhum ahadun fa Umar." Di kalangan orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel terdapat orang-orang yang diberikan ilham dan mereka bukan para nabi, berbicara tapi jadi hukum. Akhirnya Allah SWT tentukan menjadi hukum sementara nabi-nabi mereka masih hidup ya. Wahyu lagi turun sehingga perkataan mereka dinukil oleh Allah di dalam kitab-kitab nabi mereka gitu kan, karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jika pada umatku terdapat seseorang demikian, dia adalah Umar. Dia adalah Umar. Fadilah yang selanjutnya, ini fadilah yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga disahihkan oleh Syekh Albani. Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa an-nabiyyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali." Dua orang ini wahai Ali, tuannya seluruh orang-orang dewasa penghuni surga dari kalangan orang-orang dulu, semuanya orang-orang dulu, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, sahabat-sahabatnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, teman-temannya semua, ya, orang-orang terdahulu. Ini Abu Bakar dan Umar adalah tuannya mereka nanti di surga, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Dan jangan kau katakan ini kepada keduanya wahai Ali. Artinya jangan sampaikan kepada mereka, karena jangan sampai mereka malah jadi salah faham. Ini termasuk fadilah Abu Bakar dan Umar yang disatukan dalam hadis ini oleh Nabi SAW, bahwasanya mereka pemimpin penghuni surga. Hadis yang agung yang lain adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Hadis yang luar biasa, fadilah Umar. Kata Nabi SAW, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Kalau ada nabi setelahku, maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. Jadi ini berarti jelas Umar bin Khattab, kalau ada nabi setelah Nabi SAW, dialah nabi. Artinya kita jadi ikutin gitu kan. Saking luar biasa kedudukannya di mata Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Fadilah yang selanjutnya, yang keenam adalah disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Inna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Jadi sampai pada tingkat apapun yang dia ucapkan, apa yang dia niatkan dalam hatinya, semuanya itu kebenaran, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar berkata, tidak ada sesuatu perkara yang menimpa manusia di zaman Nabi SAW, lalu mereka berpendapat tentang perkara tersebut, dan Umar pun berpendapat tentang perkara tersebut, kecuali Al-Quran turun sejalan dengan pendapat Umar. Ya, ini dinukil dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga Tariq ibn Shihab, ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur ya, belajar dari para sahabat, berkata, kami berbicara di antara kami, di antara semua tabi'in, waktu itu Umar masih hidup, bahwasanya ada malaikat yang berbicara melalui lisan Umar bin Khattab. Jadi seperti apa yang diucapkan itu semua sesuai dengan syariat, nggak ada yang keluar dari situ. Ini sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian disebutkan juga dalam fadilah yang ketujuh, ya. Fadilah yang masyhur dalam hadis ya. Kalau tadi Abdullah bin Umar itu dan Tariq bin Shihab itu pujian mereka. Tapi sini hadisnya adalah fadilah yang ketujuh. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Ahmad dan Abdul Razak dan dihasankan oleh Syekh Albani.
Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab memakai baju putih. Lalu Nabi SAW menanyakan, barukah Umar atau baju bekas? Pernah dicuci? Kata Umar, baju bekas ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengucapkan doa, dan doa ini akhirnya menjadi doa yang dianjurkan untuk setiap muslim mengucapkan kepada muslim yang lain kalau pakai baju baru. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Semoga kau selalu pakai baju baru, hai Umar. Semoga hidupmu selalu terpuji, dan juga semoga pada saat kau mati, kamu mati syahid. Sebagian ulama mengatakan mati syahidnya Umar ini karena doa Nabi SAW untuknya dalam pakai baju tadi. Fadilah yang selanjutnya yang ke-8 adalah pernah Nabi SAW, hadis ini riwayat Bukhari dan juga Abu Daud dan Tirmidzi. Waktu di perang Uhud, pasukan muslimin terdesak dan Nabi SAW mengajak sahabat untuk naik di atas gunung Uhud. Waktu itu Nabi SAW didampingi oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tiba-tiba goncanglah Uhud. Maka Nabi SAW bersabda, "Uthbut Uhud fa inna 'alaika fama 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid. Maksudnya Umar dan Uthman. Dan memang Umar nanti akan kita lihat di akhir pembahasan kita bagaimana beliau mati syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, salah satu orang yang kafir pada saat itu. Kemudian fadilah yang selanjutnya, saya tidak usah sebutkan nomornya, mungkin 9, yang ke-10 dan seterusnya, adalah pernah Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim juga Nasai dengan sanad yang sahih. Nabi SAW pernah bercerita tentang umat-umat sebelum kita gitu. Kata Nabi SAW, ketika seorang pengembala bersama domba-dombanya, datanglah seekor serigala mau mengambil domba. Lalu berhasil ditangkap sama dia. Berhasil serigala itu mengambil dombanya lalu pergi. Lalu si pengembala mengejarnya. Kemudian serigala itu berbicara mengatakan, kalau saya sudah memangsa seperti ini, kau tidak akan bisa mengambilnya. Kata si serigala dalam bahasa si pengembala. Sampai pengembalanya berhenti, gak jadi ngejar gitu kan. Kok bisa serigala ngomong? Lalu kata Nabi SAW, dan juga dari sisi lain ada seseorang yang sedang membajak, yang sedang menggunakan sapinya gitu kan. Tapi tidak digunakan untuk membajak sawah, digunakan untuk memikul barang-barang yang berat di punggungnya. Lalu sapi itu berbicara mengatakan, ya, saya tidak diciptakan untuk ini, kepada ya pemilik sapinya. Lalu sahabat semua mengatakan subhanallah, maksudnya antara yakin dengan tidak gitu. Apa kata Nabi SAW? Sungguh aku, Abu Bakar dan Umar percaya tentang itu. Jadi artinya kalau sudah penyampaian dari saya, nggak ada keraguan. Masalah serigala bisa bicarakah, sapi bisa bicarakah, intinya dari Allah pasti kami percaya. Saya, aku, Abu Bakar dan Umar percaya tentang masalah itu. Dan ini sebuah fadilah. Artinya semua orang ragu tapi beliau ya dengan Abu Bakar dan Umar yakin dengan masalah itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam fadilah yang selanjutnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Bunyinya, ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar. Wa fi riwayah arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar. Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain, umatku dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global adalah Abu Bakar Umar. Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain, umatku dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menerima dan menerapkan agama Allah adalah Umar. Dalam beliau tadi dikatakan umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar. Ini sebuah fadilah, maksudnya tegas, halal-halal, haram-haram gitu kan. Dan tidak ada toleransi, hukum-hukum. Bagi Umar tidak ada main-main. Nanti akan kita lihat bagaimana kisah pada saat jadi khalifah dan bagaimana dia menghukum gubernurnya yang coba membangun rumah ya dari uang-uang yang diambil dari masyarakat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda fadilah yang lain adalah menunjuk Abu Bakar dan Umar di depan para sahabat, dan ini dinukil oleh Abdullah ibn Khantab radhiyallahu anhu, dan ini ya disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Manaqib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, hadzani sam' wal basar. 2 orang ini Abu Bakar dan Umar adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umatku. Artinya posisi mereka luar biasa. Kita tahu mata dan pendengaran ini dua-duanya posisinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita.
Orang biar lumpuh kalau matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, itu sebuah fadilah. Ya, dibandingkan kalau dia buta walaupun semua tangannya utuh, kakinya utuh, tetap sulit, nggak bisa melihat. Atau dia tuli, nggak bisa mendengar, atau apa yang dijadikan target. Beda, mata dan pendengaran punya posisi dalam tubuh kita. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar Umar sambil berkata, ini keduanya adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umatku. Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi juga, saya tidak tahu, kata Nabi SAW, berapa lama lagi saya hidup di antara kalian. Kalau saya meninggal tiba-tiba, maka jadikanlah dua orang ini sebagai tauladan setelahku. Teladani dua orang ini. Lalu beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Ini berarti fadilah-fadilah yang tersembunyi atau yang tersirat maksud saya dari Nabi SAW. Nabi SAW juga menyampaikan berita gembira fadilah kepada Umar bahwa dia penghuni surga. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita sudah tahu sama-sama tentunya, ini hadis riwayat Tirmidzi, ya. Nabi SAW menyebutkan 10 orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad bin Abu Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang yang masuk surga. Maka di sini masuk Umar radhiyallahu anhum. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Az-Zahabi juga Al-Hakim, sepakat masalah itu, bahwasanya Nabi SAW pernah menunjuk akan masuk hari ini dari pintu masjid ini ahli surga. Maka masuklah Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi akan masuk setelah dia penghuni surga. Lalu masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ini fadilah yang sangat banyak, riwayat Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Jami'. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan masuk ke dalam surga dan aku melihat sebuah istana yang dihiasi dengan emas. Maka aku berkata kepada Jibril, milik siapa istana ini? Maka Jibril berkata, ini milik seorang anak muda dari Quraisy. Kata Nabi SAW, aku pun mengira itu adalah aku, karena anak muda dari Quraisy. Maka aku berkata, siapakah dia? Jibril berkata, Umar bin Khattab. Ini berarti fadilah Umar. Umar sudah memiliki surga sementara dia masih hidup di dunia. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, sementara saya lagi tidur, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sementara saya tidur, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, maka diperlihatkan kepada saya surga. Lalu saya melihat seorang wanita sedang berwudu di samping istana itu, lagi berwudu. Maka saya berkata, milik siapa istana ini? Kepada Jibril. Jibril berkata, milik Umar. Maka aku pun segera mengalihkan pandangan mataku karena aku khawatir, karena aku mengingat cemburunya Umar. Jadi Umar sangat cemburu, besar sekali cemburuannya terhadap keluarganya, istrinya. Allah memang perintahkan untuk jaga gitu. Maka saya pun mengalihkan pandangan saya. Waktu Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, ya Rasulullah, apakah layak saya bercemburu dengan anda atau merasa cemburu dengan anda? Ya, jadi ini juga sebuah fadilah. Umar bin Khattab punya iman yang tidak terhitung, saudaraku. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Abdullah bin Hisham berkata, ia berkata, kami bersama Nabi SAW sedang menggandeng tangan Umar. Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Nabi SAW, demi zat yang di ubun-ubunku di tangannya, tidak bisa hai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Artinya, sampai semua yang aku perintahkan walaupun kau tidak senang, kau terima. Maka Umar bin Khattab pada saat itu sekejap langsung mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang wahai Umar. Kemudian dalam hadis yang lain, Umar bin Khattab, ini kedudukan masalah imannya Umar ya, bagaimana Umar dengan imannya. Umar bin Khattab pernah berkata, ini sebagian ahli hadis mengatakan pada saat di atas mimbar, ada yang lain mengatakan pada saat di majelisnya. Dia berkata, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuh. Ini disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq punyanya Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang sahih. Dikatakan siapa yang sedikit rasa malunya, kata Umar, sedikit pula kebersihan hatinya. Dan siapa yang sedikit kebersihan hatinya, niscaya hatinya akan mati. Niscaya hatinya akan mati. Jadi bagaimana Umar bin Khattab selalu menjaga hatinya dalam keimanan, supaya memang
terjaga dengan amal soleh, jadi tidak rusak. Kemudian dalam hadis yang atau riwayat yang lain, Umar bin Khattab berkata, "Man istahya istaghfa, wa man istaghfa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya." Barang siapa yang merasa malu dengan Allah SWT, dia akan bersembunyi, ya, atau menyembunyikan amalnya. Barang siapa yang bersembunyi, menyembunyikan amal solehnya, dia akan bertakwa, pasti dia akan patuh pada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa, dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah dimimpi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini, terutama dalam masalah ilmunya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi menyebutkannya, Nabi SAW bersabda, saya langsung baca terjemahannya saja. Di dalam mimpi aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian. Di antara pakaian itu ada yang sampai di dada, ada yang pakaiannya sampai ya kurang lebih dari itu ke lehernya. Lalu Umar dihadapkan kepadaku sementara dia seret ya pakaiannya yang panjang. Lalu para sahabat mengatakan, apa yang Anda takwilkan ya Rasulullah? Kata beliau, agama atau ilmu. Umar bin Khattab memiliki agama yang sangat luar biasa gitu, ilmunya sangat luas. Berhubungan dengan masalah ilmu dan fikih Umar, cukup banyak contoh-contoh diangkat oleh beliau di sini. Di antaranya adalah beliau mengatakan, atau kata Nabi SAW, aku bermimpi, di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, minum susu sampai aku melihat hilangnya dahaga keluar dari kukuku atau kuku-kukuku. Kemudian aku memberikannya kepada Umar. Maka mereka para sahabat bersabda, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ilmu. Artinya Umar bin Khattab akan memiliki ilmu yang sangat luas berhubungan dengan agama ini. Dan ada riwayat lain, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sempat ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Umar bin Khattab dan berkata, wahai Amirul Mukminin. Ya, orang Yahudi berkata, kalau ada satu ayat dalam kitab kalian, Al-Quran, kalau turun pada kami orang Yahudi, pasti kami jadikan hari turunnya itu hari raya. Maka kata Umar, ayat yang mana hai Yahudi? Kata Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau ayat itu turun pada kami akan jadikan hari raya. Kata Umar bin Khattab, kami tidak akan jadikan hari raya, tapi saya betul-betul mengetahui di mana ayat itu turun, kapan turun kepada Nabi SAW, gitu kan? Dan siapa saja yang hadir pada saat itu. Maka Nabi Umar bin Khattab mengatakan turun di haji Nabi SAW, ya di hari Jumat, tepatnya turun Nabi SAW di Arafah pada saat itu. Dan pada saat itu kami sedang wukuf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pernah punya wasiat, dinukil oleh penulis buku, yang sangat mulia untuk para pemimpin. Orang-orang yang mau memimpin, beliau sering mengatakan, tafakkahu qabla an tusawwadu. Beliau mengatakan yang artinya, hendaklah kalian bertafakkuh, mendalami ilmu agama sebelum kalian memimpin. Dan ini kalimat yang jarang sekali ditangkap oleh banyak pemimpin-pemimpin kita sekarang. Mereka menganggap menjadi pemimpin tidak perlu lagi belajar. Malu, aib kalau ada seorang presiden dulu dalam majelis ilmu ulama. Padahal di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, yang itu tidak malu bagi mereka untuk bergabung dalam majelis ilmu kalau memang ada orang yang lebih pintar dari mereka. Di sini dikatakan Al-Hafidh, ya, Al-Hafidh maksudnya Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, maksud Umar ialah bahwa kepemimpinan terkadang bisa menjadi penghalang untuk bertafaqquh fid din atau mempelajari agama ini, karena kesombongan dan kedudukan dapat menghalangi seseorang pemimpin untuk duduk bersama para pencari ilmu. Maka Umar bin Khattab menitik beratkan seorang pemimpin wajib untuk bisa ya belajar ilmu agama. Kita juga sudah tahu hadis Nabi SAW yang masyhur ya, akan datang setelahku nanti ya'ti min ba'di umara'u sufaha. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang umara sufaha. Sufaha ini jamak daripada safi, dan artinya bahasa Indonesia safi ini kalau orang Arab ucapkan adalah orang yang bodoh sekali. Kalau orang cuma bodoh biasa, jahal, masih ada pintarnya. Tapi kalau orang bodoh nggak ada yang ditahu sama sekali, namanya safi. Kata Nabi SAW, akan datang selaku pemimpin yang sufaha, super bodoh, gitu kan? Siapa mereka? Pemimpin ini kata Nabi SAW, umara'u la yahtaduna bihadi wa la yastaduna bisunnati. Pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Artinya tidak pernah belajar agama. Nah, ini yang Umar bin Khattab ingin ditiberatkan kepada kita. Contoh yang lain fikihnya Umar dalam memahami ilmu agama. Datanglah seseorang Al-Harith bin Muawiyah Al-Kindi berkata, aku pernah menaiki hewan tunggangan bersama Umar bin Khattab, lalu aku ingin bertanya padanya tentang hukum. Dia berkata, wahai Amir Mukminin, rumahku kecil. Kalau aku sholat, istriku selalu ada di sebelahku. Kalau dia mundur,
buat satu saf, maka badannya akan keluar dari bangunan rumahku karena kecilnya rumahnya radhiyallahu anhu. Jadi nggak cukup, kecil sekali. Kita bayangkan kalau 2 orang berdiri, sholatnya laki-laki perempuan harus bersebelahan. Kalau dia mundur, buat saf sendiri keluar dari rumah, gitu kan? Bagaimana kira-kira hukumnya? Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa sholat dengan istri saya? Kata Umar bin Khattab, kalau engkau menjadikan kain saja antara kau dengan istrimu, kemudian dia sholat di sebelahmu, maka sudah sah, nggak ada masalah. Dan ini juga sebuah pelajaran ulama fikih mengambil hukum, kalau tempat itu sangat sempit, tidak bisa perempuan berada di saf belakang, maka boleh dia berada di sebelah laki-laki tapi dipisahkan dengan hijab. Kemudian juga dinukil dalam kisah yang lain, Abdurrahman bin Abdul Qari rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, ini kisah tentang sholat tarawih ya. Dikatakan tentu ini riwayat-riwayat semua ada footnote-nya kalau yang pegang bukunya ya. Kalau yang belum memiliki buku bisa didapatkan di depan. Maka dia berkata, di zaman Umar bin Khattab ya, jadi khalifah, di masjid Nabi terpencarlah orang sholat di malam Ramadan. Ada yang sholat berjamaah, ada yang sholat sendiri. Maka Umar bin Khattab pun keluar dan berkata, menurutku seandainya aku mengumpulkan mereka di belakang satu imam, niscaya ini hal yang lebih baik. Dan ini tentunya diriwayatkan ya, oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sahih. Kemudian Umar bertekad untuk mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang paling pintar bacaannya waktu itu Al-Quran. Kemudian aku pun keluar di malam yang lain sementara orang-orang sholat di belakang imam mereka. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan orang-orang yang tidur tidak ikut sholat pada saat itu, tetapi menundanya hingga akhir malam lebih baik daripada dia ikut sholat. Maksudnya adalah orang yang sholat di akhir malam lebih baik daripada awal malam. Hadis ini sebagaimana saya katakan diriwayatkan Imam Bukhari. Dan sedikit saya titik beratkan, banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah sekarang, mereka mengambil dari perkataan Umar bin Khattab ini. Mereka mengatakan, Umar sendiri bilang, ni'ma bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah yang ini, gitu kan? Padahal di sini ulama hadis mengatakan Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas dengan masalah bid'ah. Ya, dan beliau di sini mengucapkan kata-kata bid'ah. Sebaik-baik bid'ah ini adalah perbuatan yang saya lakukan ini memang sholat berjamaah tidak dilakukan oleh Nabi SAW sampai akhir Ramadan, gitu kan? Tapi Nabi SAW pernah berjamaah dengan para sahabatnya. Maka beliau mengatakan kalau ini dianggap bid'ah, maka ini sebaik-baik bid'ah, gitu kan? Padahal sebenarnya itu bukan bid'ah yang beliau maksudkan, karena beliau bukan mengarang-arang. Makanya di sini dinukil oleh Al-Hafidh ya, Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan Ibnu Tin dan selainnya berkata, Umar mengambil kesimpulan demikian dari persetujuan Nabi SAW terhadap orang-orang yang bermakmum kepada beliau untuk beberapa malam. Sekalipun Nabi SAW tidak menyukai hal itu untuk mereka, namun hal itu karena kekhawatiran beliau terhadap diwajibkannya sholat malam atas mereka. Ketika Nabi SAW sudah wafat, kekhawatiran itu tidak terwujud. Maka pada saat Umar bin Khattab memilih hal itu karena perbedaan menyebabkan perpecahan kalimat. Maka Umar bin Khattab pun melakukannya bukan perbuatan baru, tapi perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebelumnya. Jadi ini bukan bid'ah, dan ulama sepakat mengatakan orang kalau faham bahasa Arab, maka yang dimaksud dengan nikmah bid'ah adalah bid'ah secara etimologi, secara bahasa. Artinya perbuatan baru yang sekarang dikerjakan tapi memang sudah ada dasarnya dari Nabi SAW. Bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya. Kalau bid'ah yang mungkara yang dilarang adalah bid'ah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan sama sekali. Kita lihat juga beberapa pindah ke subjudul yang lain. Tentu di sini ada beberapa poin tentang pujian sahabat kepada Umar bin Khattab, tidak saya sebutkan dulu karena cukup panjang bahasan kita nanti. Pendapat-pendapat Umar yang sesuai dengan firman Allah. Jadi ada ayat Al-Quran yang turun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sudah saya simpulkan, ada kurang lebih 1 2 3 4 5 ayat yang disebutkan yang berhubungan dengan perkataan Umar bin Khattab lalu turun ayat. Yang pertama tentang sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi pernah Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, coba seandainya anda perintahkan kami untuk sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Maka Allah turunkan Al-Quran surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 125 yang bunyinya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, gitu kan? Allah turunkan ayat ini karena Umar bin Khattab yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, coba anda jadikan sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian yang kedua ayat tentang hijab, ya jilbab, hijab. Ya. Ini pernah berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena yang berbicara dengan mereka itu adalah orang baik dan orang fajir.
maka turunlah ayat hijab. Dan yang hijab turunnya Al-Ahzab urutan 33 ayat 53 tentang Allah SWT menyuruh Nabi kita Muhammad SAW meletakkan hijab antara sahabat-sahabat yang bertanya kepada istri-istri ya, Nabi SAW dengan istri-istri beliau sendiri. Jadi disuruh ditaruh hijab di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah at-talaq, ya, perceraian, masalah perceraian untuk istri-istri Nabi SAW disebutkan dalam surat Tahrim urutan 66 ayat 5. Ini turun juga karena perkataan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata kepada istri-istri Nabi pada saat lagi berkumpul karena cemburu dengan beliau, gitu kan? Maka Umar bin Khattab berkata, hati-hatilah, karena jika Nabi menceraikan kalian semua, bisa saja Rabb-nya Allah memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala At-Tahrim urutan 66 ayat 5 tadi. Kemudian juga pernah turun ayat sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab dalam tawanan Badr. Tawanan Badr. Jadi waktu Nabi SAW menawan tawanan Badr, kurang lebih ada 60 orang kalau tidak salah tawanan Badr, 60 atau 70 orang. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, mengatakan kira-kira bagaimana? Apa pendapat kalian? Gitu kan? Maka berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka keluarga kita, sepupu dan kerabat kita, maafkan aja, baru kita mengambil dari mereka tebusan. Lalu pada saat itu Nabi SAW beralih ke Umar sambil berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu? Kata Umar, demi Allah saya tidak sependapat dengan Abu Bakar ya Rasulullah. Saya berpendapat agar anda menyuruh kami memenggal leher mereka semua. 60 orang itu bunuh semua ya Rasulullah. Anda datangkan kepada Ali, Aqil ini sepupunya, saudaranya Ali yang belum masuk Islam. Suruh Ali tebas lehernya. Datangkan kerabat terdekat saya, suruh saya tebas lehernya ya Rasulullah. Datangkan kerabat terdekatnya Abu Bakar, suruh tebas lehernya. Nabi SAW mengatakan, kenapa? Kenapa harus dibunuh tawanan-tawanan Badar? Kata Umar, ya Rasulullah, mereka adalah pejuang-pejuang kafir. Mereka keluar dari Mekah memang untuk menyerang Islam. Ini bukan tawanan biasa, tawanan perang. Dan mereka ini baru pertama kali menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Perlu kita masukkan rasa takut dalam hati mereka, dan Allah tidak melarang kita membunuh orang kafir yang berperang. Maka waktu itu Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapatnya Umar, pendapatnya Abu Bakar untuk memaafkan dan mengambil tebusan. Keesokan paginya, ini terjadi malam-malam nih, habis sholat isya musyawarah. Menjelang subuh, Umar bin Khattab bercerita, dia bilang saya datang ke masjid, lalu saya temukan Nabi SAW dengan Abu Bakar lagi nangis. Lalu saya berkata, apa yang membuat kalian berdua menangis? Ceritakan kepada saya supaya saya bisa ikut menangis, gitu kan? Karena ini nggak mungkin Nabi sama Abu Bakar nangis kecuali masalah penting, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan kalimat yang masyhur. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di paragraf terakhir di halaman 221. Kalimat yang luar biasa nih, di mana Nabi SAW mengatakan, aku menangis karena menerima tebusan dari tawanan yang diusulkan oleh kawan-kawanmu. Azab telah Allah perlihatkan, ditampakkan kepadaku lebih dekat daripada pohon ini. Ditunjuk sebuah pohon. Rasulullah SAW menunjuk sebuah pohon, dan Allah SWT menurunkan, maka dari nabiin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan. Tidak perlu ada tawanan, tidak perlu ada tebusan. Artinya mereka boleh dibunuh sebelum dia menumbuhkan musuhnya di muka bumi. Sebelum Mekah takluk, maka tawanannya boleh dihukum mati. Sampai firman Allah SWT, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah, dan makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian peroleh dengan cara yang baik. Sebagaimana dijelaskan surah Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Umar bin Khattab berkata, ketika Abdullah bin Ubay, ini kejadian yang lain nih, ya, sebab atau ayat turun yang lain berhubungan dengan Umar bin Khattab, turun ayat dengan pendapatnya, mensolati munafik. Jadi tadi kasus tawanan Badar sudah selesai ya. Tidak jadi Nabi SAW membunuh mereka, karena memang sudah terlanjur ambil keputusan. Tapi Nabi SAW sempat diperlihatkan azab karena malah ya tidak membunuh tawanan Badr tadi. Maka di sini berarti pendapat Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak direalisasikan karena memang sudah terlanjur diputuskan oleh Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah kejadian tentang dilarangnya sholat di belakang jenazah atau mensolati jenazah munafikin. Ini terjadi waktu ya, Abdullah ibn Ubaidillah bin Salul mati, pimpinan orang munafik di Madinah. Nabi SAW karena sayangnya dengan umatnya tetap mensolati.
tetap mensolatinya. Pada saat disolati oleh Nabi SAW, disolatin, Umar bin Khattab bilang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya datang, lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolatin. Kata Nabi SAW, wahai Umar, lalu sambil menghalang jalannya Nabi ini, Umar bin Khattab jalan, jangan ya Rasulullah. Ya, Umar bin Khattab pun nanti setelah ini mengatakan, saya tidak tahu kenapa saya lakukan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Umar, minggirlah dari jalanku, biarkan saya solatin dia, karena Allah Tuhanku memberikan pilihan, kau beristighfar untuk mereka atau tidak istighfar, maka saya mau beristighfar walaupun sampai 70 kali, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, jangan. Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab sempat memegang pundak Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, munafik, tinggalin, jangan sholatin, gitu kan. Lalu Nabi SAW ternyata sholatin. Nah, merasa kesian dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pimpinan munafikin. Lalu setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 84. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Setelah hari ini jangan pernah kau salatin lagi orang munafik dari mereka, wahai Muhammad. Ternyata Umar bin Khattab berkata, saya terus terang tidak tahu kenapa waktu itu saya begitu berani dengan Nabi SAW sampai menahannya. Ya, ternyata apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang Allah atau Tuhanku inginkan, yang Tuhanku inginkan. Juga ada beberapa ulama yang menambahkan tentang ayat hijab, jilbab. Itu juga turun karena Umar bin Khattab. Ayat tentang pengharaman khamr turun juga karena Umar bin Khattab. Jadi pernah Umar bin Khattab melihat beberapa sahabat waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Al-ayah. Kurang lebih terjemahnya begini, hai orang yang beriman, jangan kalian salat sementara kalian mabuk, gitu kan. Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan, dan jangan juga orang-orang yang junub sampai dia mandi, ya, kalau dia mau sholat atau dia mau ibadah. Maka pada saat itu, ikhwan dan akhwat sekalian, Umar bin Khattab merasa terganggu karena ada sahabat yang sholat sambil mabuk, nggak tahu apa yang diucapin, gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang mabuk kemudian duduk sebentar depan masjid, sadarin dirinya kemudian baru masuk masjid sholat. Maka Umar bin Khattab berkata, ya Allah, haramkan minuman ini buat kami, haramkan, ya. Maka Allah SWT turunkan surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Tentu ini tidak ditulis dalam buku ini, ya. Ini saya tambahkan. Jadi itu juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya turun Al-Ma'idah ayat 90-91 tentang masalah pengharaman khamr. Sungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Jauhilah, tinggalkanlah. Apakah kalian akan meninggalkannya? Apakah kalian berhenti? Fahal antum muntahun? Hal antum muntahun? Apakah kalian akan berhenti? Maka semua sahabat mengatakan intahina. Kami berhenti. Maka di situ dikeluarkan juga hadis Bukhari, semua sahabat akhirnya memecahkan kendi-kendi khamar mereka sehingga membuat seluruh jalan Madinah penuh dengan khamar dan baju-baju mereka pun terkena khamar, lalu mereka sholat tanpa mencucinya. Dari hadis ini juga dikeluarkan sebuah hukum bahwasanya alkohol sifatnya najisnya maknawi. Secara makna, nggak najis total, gitu ya. Cuma najis zatnya tapi tidak najis, tidak menajiskan, gitu kan. Sama dengan kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Pada saat keinjak kotoran ayam, disebutkan dalam hadis Bukhari tidak membatalkan. Hewan yang dimakan dagingnya, dia najis secara maknawi, secara makna, nggak menajiskan. Najis zatnya tapi tidak menajiskan. Dicuci bisa sholat, gitu kan. Dan ini juga sebagaimana khamr, sama alkohol. Karena para sahabat pecahin kendinya, kena baju mereka, mereka sholat tidak membersihkannya. Yang hukum lain adalah kalau dia meminumnya, bukan kasusnya adalah karena memabukkan, ya, bukan karena masalah najis secara maknawinya itu. Dan ini diambil juga dari kisah ini. Dan ulama mengatakan subhanallah, ini pelajaran imaniyah ya. Selama orang sholat di belakang makam Ibrahim, Umar bin Khattab panen pahalanya, karena dia penyebabnya. Selama perempuan pakai hijab, jilbab, maka semua pahalanya diambil oleh Umar bin Khattab, karena Umar yang menyebab, berdoa sama Allah. Selama ya istri-istri Nabi waktu itu tidak jadi diceraikan oleh Allah oleh Nabi SAW, karena Allah yang perintahkan, Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Selama waktu itu ya tawanan Badar berhasil lolos dan ada di antara tawanan nanti masuk Islam, Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Dan selama orang munafik tidak pernah disolatin, ya, tidak pernah disolatin, maka Umar bin Khattab dapat pahalanya. Dan juga selama ya tadi yang terakhir yang saya sampaikan, selama khamr diharamkan dan tidak ada yang minum, maka Umar bin Khattab memanen pahalanya karena justru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini sebuah hal yang positif juga ya. Kita dianjurkan kalau melihat sebuah kemungkaran tidak bisa memungkiri dengan lisan atau belum bisa, minimal kita mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah penduduk Jakarta ini, berikanlah hidayah penduduk kota ini, ya Allah berikanlah hidayah keluarga saya. Satu waktu Allah berikan hidayah, kita dapat pahalanya. Dan itu yang Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhu, walaupun beliau lengkapkan dengan penyampaian, berdoa sambil disampaikan kepada Nabi SAW agar Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata para ulama, karena Umar bin Khattab ini betul-betul memegangi sebuah prinsip dasar. Ini yang benar, maka ini dia patuhi. Semua hidupnya adalah wahyu, nggak ada yang lain. Maka itu sebab utama kenapa dalam hadis dikatakan syaitan lari daripada Umar bin Khattab. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ini riwayat banyak, cukup riwayat diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari menyebutkan, disebutkan di sini. Pernah satu kali kata Sa'id bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab minta izin masuk ke rumah Nabi SAW. Pada saat itu istri-istri Nabi lagi berbicara di hadapan Nabi SAW dengan suara mereka lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab waktu masuk, tiba-tiba istri-istri Nabi diam dan menurunkan hijab mereka. Lalu waktu Umar bin Khattab masuk, Nabi SAW senyum, tertawa melihat Umar masuk. Kata Umar, ya Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa? Semoga Allah membuat anda tertawa seumur hidup. Itu biasanya doa begitu ya. Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW, saya heran dengan wanita-wanita ini. Pada saat tadi kamu belum datang, suara mereka lebih tinggi dari suara saya, dan mereka juga belum menutup hijabnya. Pada saat kamu datang, tiba-tiba mereka seperti ketakutan, meredamkan suara mereka dan menutup hijab mereka. Lalu Umar bin Khattab menghadap ke hijabnya, ya, seperti kayak kita sekarang ini ada gorden, gitu kan? Antara kita dengan akhwat itu dilihat menghadapi gorden tersebut. Lalu kata Umar, wahai musuh-musuh diri sendiri, gitu kan? Kepada istri-istri Nabi. Dalam riwayat dikatakan, wahai musuh-musuhnya Allah, apakah kalian segan dengan saya? Kalian tidak segan dengan Nabi SAW? Istri Nabi yang paling tua menjawab itu Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, iya, karena Rasulullah SAW lebih lembut dan lebih baik daripada kau, wahai Umar. Gitu kan? Dalam riwayat dikatakan, kau lebih keras daripada Nabi SAW, gitu kan? Maka pada saat itu Nabi SAW tidak menanggapin dialog antara Umar bin Khattab dengan istri-istri Nabi SAW radhiyallahu alaihinna. Jadi waktu itu yang diperhatikan oleh Nabi SAW adalah penyampaian wahyu yang lain. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, anak ini Khattab, wahai Umar bin Khattab, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah dan syaitan lihat kau lewat di lembah itu, maka dia akan cari lembah yang lain. Artinya karena tegasnya dalam masalah keputusan agama, gitu kan. Jadi halal halal, haram haram, yang dilarang dilarang, gitu kan. Sampai istri-istri Nabi pun kalau salah ditegur oleh Umar bin Khattab, tidak ada toleransi bagi dia, semuanya diluruskan kalau memang salah. Dalam riwayat lain disebutkan, riwayat ini riwayat Tirmidzi, dikatakan kata Nabi SAW, inni la anzuru ila syayatinil insi wal jinni kad farru min Umar. Bukan depannya Umar ya, tapi Nabi SAW bilang di depan Aisyah, wahai Aisyah, saya melihat syaitan dari jenis jin dan manusia semuanya lari dari Umar. Semuanya takut, gitu kan? Dari Umar radhiyallahu anhu, karena luar biasanya beliau dari sisi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab juga ya selalu mengingat dirinya dengan wahyu dan selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Ada hal yang menarik di sini. Di sini dulu saya penulis kecerdikan Al-Faruq dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat jauh dari Madinah, Bapak Ibu sekalian. Jadi antara Madinah sama Tabuk ini jaraknya kurang lebih itu 1000 km. Jauh sekali jaraknya. Dan pada saat itu sahabat menunggangi kuda sama unta semampunya. Yang jalan kaki nanti tukaran sama temannya. Jadi tukar-tukaran untuk naik di naik di unta atau di kuda itu. Di tengah jalan ternyata para sahabat kehabisan bekal dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami kehabisan bekal makanan. Bisakah ya izinkanlah kami untuk menyembelih unta-unta kami. Jadi kami ngambil dagingnya, kami ambil juga lemaknya, gitu kan? Lemaknya itu biasa dileburin menjadi minyak yang mereka bisa pakai untuk makan, gitu kan? Dagingnya nanti dicelupin di lemak itu pada saat sudah menjadi minyak. Biasanya dulu dilakukan seperti itu. Lalu unta ini punya satu kelebihan, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kalau yang belum tahu ya. Jadi di perut unta itu ada sebuah kantong cukup besar, itu bisa menampung tidak kurang dari 10 liter air, 10 sampai 15 liter air, itu bersih. Jadi unta itu kalau minum, dia menarik ya, itu dia tidak angkat kepalanya sampai kantong itu penuh. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian minum seperti unta. Ya, unta itu kalau minum terus sampai hausnya hilang, gitu kan? Kita kan kalau minum dianjurkan minum lepas,
minum sampai 3 kali, nggak boleh nafas kalau minum. Kalau unta nggak nafas, terus ditarik sama dia, gitu kan. Nah ini Nabi SAW berikan perumpamaan. Dan unta ini punya sebuah kantong di perutnya. Kalau anda mau bisa baca tafsir waktu Allah SWT mengatakan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Coba lihat bagaimana unta kami ciptakan. Ada 9 kelebihan unta. Di antaranya adalah di perutnya ada kantong yang kalau dia minum air, di kantong itu tertampung tidak kurang dari 10 sampai 15 liter. Sama 1 galon kita sekarang yang besar tuh, 10 liter air yang masuk di situ. Dan itu tidak tercemar dengan apapun. Pada saat unta berjalan di padang pasir dan dia haus, dengan sistem yang Allah ciptakan di tubuhnya, air itu bisa ditarik sama dia, membasahi tenggorokannya, kemudian masuk kembali. Gitu. Makanya unta ini sering dipakai di zaman dulu dalam peperangan dan perjalanan jauh, karena kalau disembeli, dagingnya bisa dimakan, air di kantongnya bisa diminum. Gitu kan? Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami sembeli unta-unta kami jadikan sebagai bekal, airnya kami minum, lemaknya kami jadikan minyak. Gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan, lakukanlah. Umar bin Khattab itu hadir di situ. Umar mengatakan, sebentar ya Rasulullah, mohon maaf, saya ingin sampaikan sesuatu. Ya Rasulullah, daripada anda menyuruh mereka menyembelih unta-unta mereka, dan kita hanya kehilangan tunggangan, sementara Tabuk ini jauh, dan kalau kita berjalan kaki pasti lebih letih. Kalau pakai unta atau kendaraan tunggangan, ada kuda atau unta, maka kalau untanya letih, orangnya tinggal turun, tetap bisa diajak jalan. Berarti bisa hemat waktu. Kalau orang jalan kaki capek, dia istirahat, maka berhenti perjalanan, gitu kan? Maka kata Umar bin Khattab, saran saya Rasulullah, kumpulkan semua bekal-bekal. Semua bekal-bekal sahabat ini, kumpulkan bekal-bekal kami, lalu berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi bekal ini. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat Umar, lalu mengatakan, setelah menebarkan kain, Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua bekal kalian. Lalu dikumpulkan, lalu Nabi SAW mendoakan bekal-bekal mereka. Memang waktu dikumpulin, sedikit sekali bekalnya, gitu kan? Sedikit sekali. Maka kata Nabi SAW, ya Allah berkahilah bekal-bekal kami ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, masukkan ke kantong-kantong kalian. Setelah mereka masukkan, subhanallah, yang punya sepotong roti, yang punya cuma sepotong daging, yang punya cuma sekendi air, itu mereka masukkan kembali ke kantong-kantong mereka, sampai pulang dari perang Tabuk pun itu masih utuh karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan kekuatan Umar di sini nih, beliau selalu melibatkan Allah dalam segala kehidupannya, luar biasa gitu. Jadi selalu daripada habisin lebih baik berdoa. Dan ini juga saya ingin beratkan jemaah sekalian, banyak orang di antara kita menjadikan hubungannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu nomor 30. Misal dia lagi mau berobat sakit, banyak orang di antara kita, dia pergi ke dokter berobat, sakit. Dia tahu dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakit Allah, ciptakan kesembuhannya Allah. Tapi dia enggak minta kepada Allah. Dia ke dokter, "Dok, saya sakit ini." Konsultasi, langsung gitu kan. Kemudian setelah itu dia minum obat. Pada saat tidak sembuh juga enggak kembali kepada Allah. Kembali ke dokter, "Dok, kenapa saya belum sembuh, Dok? Resep apa lagi?" dan seterusnya. Konsultasi dari dokter ke dokter, pindah beberapa dokter. Orang yang seperti ini Allah akan biarkan sesuai dengan ikhtiar manusianya gitu kan. Mestinya kata para ulama, diambil pelajaran dari Umar bin Khattab, libatkan Allah dari awal, nanti Allah akan mudahkan itu manusia atau obat atau makanan jadi solusinya. Misal sebelum berobat mengatakan, ya Allah sembuhin saya, maka pasti Allah akan mudahkan nanti konsultasi dokternya cocok, resepnya cocok, dengan sekali saja sudah cukup. Disinilah kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau selalu libatkan Allah dulu di awal, baru kemudian ya beliau berikhtiar secara manusia. Di sini ditulis lagi judul yang lain. Mohon maaf. Kata Nabi SAW waktu melihat itu, jadi Allah berkahi makanan tadi, beliau mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Beliau syahadat sendiri. Lalu beliau mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat syahadat ini dengan tulus, lalu tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, kecuali pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini hadis disebutkan, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, serta ada beberapa ya yang lainnya meriwayatkan, tapi ini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umar bin Khattab memiliki kepribadian yang sangat kokoh dan juga ya kesegangan orang-orang pada beliau. Jadi saking kuatnya pribadi beliau, gitu kan. Beliau kalau bicara itu pasti yang bermanfaat. Beliau kalau menegur pasti memang karena kesalahan. Beliau kalau mendukung pasti karena kebenaran. Beliau kalau membantu memang kalau betul orang itu perlu dibantu, gitu. Jadi beliau betul-betul tepat ya, dan itu semua wahyu dari patokannya, tidak pernah yang lain. Beliau pernah saking pribadinya sangat kuat gitu, sampai orang banyak segan dengan beliau. Ibnu Abbas pernah berkata, dan ini dinukil juga dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antaranya riwayat Imam Bukhari. Disebutkan bahwasanya beliau
Ibnu Abbas ini adalah dikenal dengan ulamanya sahabat. Karena Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas, gitu kan, mengatakan hibr hadil ummah, maksudnya lautannya umat ini. Mau tanya apapun Ibnu Abbas tahu. Tapi Ibnu Abbas ini bilang, pernah saya punya semua permasalahan, saya tidak tahu, belum tahu pasti. Dan waktu itu Umar jadi khalifah, ingin bertanya sama Umar tapi segan. Sampai satu waktu saya dalam perjalanan bersama Umar lalu berkata, wahai Amir Mu'minin, saya ingin bertanya sesuatu tapi saya segan dengan anda. Bisakah saya bertanya? Kata Umar, silahkan. Gitu kan? Kata Ibnu Abbas, siapakah dua istri Nabi yang sempat membuat Nabi gundah, ya, dalam satu keadaan sampai akhirnya Nabi hampir menceraikan mereka? Kata Umar bin Khattab, Hafsah dan Aisyah. Hafsah ini anaknya beliau, gitu kan? Aisyah anaknya Abu Bakar, dan memang dua istri Nabi SAW ini yang pernah buat, ada bahasa sendiri tentunya, pernah buat mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta nafkah dinaikkan, gitu kan? Sampai turunlah surah At-Talaq menjelaskan masalah itu. Tapi yang jelas di sini Umar tidak segan menyebutkan nama anaknya Hafsah, dan dia memberikan jawaban kepada Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh wahai Amir Mu'minin, saya ragu, segan menaikkan ini sudah lama, apalagi Hafsah anak anda. Maka Umar berkata, jangan begitu. Jika engkau menyangka aku mempunyai ilmu, bertanyalah. Dan jika memang ya aku mengetahuinya, aku pasti akan memberikan jawaban kepadamu. Ikrimah juga pernah meriwayatkan, Umar bin Khattab ini saking disegani oleh orang-orang, beliau pernah mau bekam. Oh, bekam ya? Beliau pernah mau bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya, sunnah Nabi SAW. Lalu beliau pada saat mau dibekam, beliau sempat ada sedikit nyangkut di lehernya, lalu beliau ya mengatakan melakukan mengedehem ya. Tiba-tiba saja dikatakan dalam riwayat ini, dan ini riwayat dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya, tiba-tiba tukang bekamnya kencing di celana. Dalam riwayat lain dikatakan saking segannya mereka dengan Umar. Umar bin Khattab pernah jalan diikuti oleh beberapa sahabat dan tabi'in, karena mereka waktu Umar jadi khalifah setiap kali jalan selalu diikutin. Siapa tahu ada kejadian nih, karena Umar bin Khattab ini kalau ada kejadian satu pasti langsung dieksekusi, diselesaikan pada saat itu. Dan beliau dengan sangat tegas, nggak main-main dalam menyelesaikan masalah, dan pasti rujukannya wahyu. Satu waktu beliau lagi jalan, banyak ikut dari belakang nih. Umar bin Khattab nggak tahu nih kalau banyak orang yang ikutin. Mereka jalan pelan-pelan diikutin, gitu kan? Maka satu waktu Umar melakukan tadi sama, nyangkut di lehernya sesuatu, dia ngedehem, tiba-tiba sahabat di belakang banyak yang sarungnya jatuh, gitu kan? Dikatakan dalam riwayat, lalu ada satu sahabat datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, pelan-pelanlah sama orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka sampai takut sama anda begitu, sampai sarungnya jatuh kalau ngedehem saja, gitu kan? Maka kata Umar bin Khattab, apakah mereka takut waktu melihat saya karena Allah? Maksudnya karena melihat saya patuh sama Allah? Sahabat ini bilang, iya Amir Mu'minin. Kata Umar, biar mereka takut. Kalau karena Allah mereka takut, dan lihat orang beriman itu terus takut melanggar, biarin aja, nggak apa-apa. Jadi itu keseganan di sini disebutkan ya sebagian sahabat dan tabi'in kepada Umar radhiyallahu anhum. Umar bin Khattab juga ini Allah SWT berikan firasa. Kalau ikhwan dan akhwat belum pernah dengar, ada istilah dalam agama kita, firasatul mu'min. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, firasatul mu'min itu benar. Ya. Jadi kalau antum terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah munculkan kepekaan-kepekaan, firasa-firasa ya, yang kita datangkan, yang kita rasakan. Misal ada orang mau buat buruk, kita merasa, gitu kan? Ada kadang-kadang dikuatkan dengan mimpi. Ya, seseorang, kata Nabi SAW, mimpi yang benar itu adalah salah satu dari cabang kemujizatan kenabian bagi orang beriman ya. Maka ini ada terjadi. Kalau ada orang mau berbuat baik, kita bisa merasakan, gitu kan? Kadang-kadang kita mimpi mau dikunjungin oleh keluarga. Jadi memang ada terjadi bagi orang-orang yang beriman. Itu disebutkan oleh sebagian ulama berhubungan dengan kedekatan dengan Allah SWT. Umar bin Khattab ini pernah, karena dekatnya dengan Allah SWT, jadi dia punya firasat yang sangat kuat, dan dia yakin dari Allah SWT karena dekatnya sama Allah. Dia selalu menjauhi maksiat. Tidak ada maksiat bagi Umar. Bagaimana bisa ada maksiat sementara syaitan pun lari dari dia? Nggak ada yang goda, gitu kan? Jadi nggak ada yang goda dia untuk melakukan kesalahan. Disebutkan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Umar, dan Umar tanya, siapa namamu? Dia menjawab, Jamrah. Lalu Umar berkata, anak siapa? Dia berkata, bin Shihab, Jamrah bin Shihab. Umar bertanya, dari marga apa? Dia mengatakan dari Al-Harakah. Umar bertanya lagi, dari kabilah mana? Jadi kalau marga itu substansial dari kabilah, gitu kan?
Maka dari marga mana dikatakan dari Al-Haraka, dari kabilah mana dia mengatakan dari Bani dari Bani Diram. Umar berkata, di mana tempat tinggalmu? Dia mengatakan Harrah. Lalu Umar berkata, di sebelah mana? Dia mengatakan Zatul Lazzah. Ya. Lalu Umar berkata, selamatkan keluargamu karena desamu lagi kebakaran. Lalu orang itu pun pulang dan dia menemukan seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu. Sampai pada tingkat dia feelingnya dia itu sampai menunjukkan sesuatu yang benar terjadi. Kemudian juga Imam Az-Zahabi menukil kepada kita dalam riwayat yang sahih. Disebutkan dalam Syiar Alam Nubala. Ini buku rujukan 43 jilid. Semuanya berhubungan dengan biografi para orang-orang soleh dulu. Ada seseorang, kalau ikhwah dan akhwat pernah dengar, namanya Al-Aswadul Unsi. Ini dulu bersamaan dengan Musailam Al-Kadzab. Dua orang yang bersamaan di akhir hidup Nabi SAW mengaku sebagai Nabi. Aswad Al-Unsi ini pernah berhadapan dengan, dia mengaku Nabi. Bukan cuma mengaku Nabi, dia kufur memang gitu kan. Dia berhadapan dengan seorang ulama tabi'in yang mulia bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Muslim Al-Khawlani ini terkenal sekali dengan kesolehannya. Dia beriman pada Nabi SAW di masa Nabi masih hidup tapi belum sempat lihat Nabi. Jadi dia dikalungkan kalangan tabi'in. Waktu itu Aswad Al-Unsi ini membakar sebuah api besar untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani. Terkenal sekali kisahnya. Abu Muslim Al-Khawlani ini coba dimasukkan ke dalam api oleh Aswad Al-Unsi dan tidak berhasil. Waktu didorong ke dalam api, ternyata dipadamkan api tidak terbakar Abu Muslim Al-Khawlani. Sampai ulama mengatakan ada satu Nabi dan satu orang soleh yang tidak dibakar api karena berimannya kepada Allah. Itulah Ibrahim alaihissalam Nabi dan Abu Muslim Khawlani dari kalangan orang biasa. Dan ini dari tabi'in. Abu Muslim Khawlani waktu dibakar tidak bisa oleh Aswad Al-Unsi. Penasehatnya bilang, penasehat Aswad Al-Unsi ini, kalau kau tidak keluarkan Abu Muslim dari Yaman, waktu itu di Yaman ya, maka dia akan merusak pengikutmu. Maka Aswad Al-Unsi mengatakan, saya mengaku kalah Abu Muslim, tapi keluarlah dari negeriku, dari Yaman. Aswad Al-Unsi menuju ke Madinah. Waktu itu kebetulan baru saja Nabi SAW meninggal. Abu Muslim Al-Khawlani ini niatnya ingin bertemu dengan Nabi SAW, mau menjadi sahabat gitu kan. Pas tiba di Madinah, ternyata baru saja dimakamkan Nabi SAW, baru selesai mati, berarti tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Waktu dia sholat di masjid, Umar bin Khattab melihat dia. Dan kisahnya Abu Muslim Al-Khawlani sudah sampai ke Madinah nih. Ada seorang yang beriman dibakar oleh Aswad Al-Unsi tidak terbakar, gitu kan? Terkenal, tapi orang tidak ada foto, nggak ada yang kenal pada saat itu. Abu Muslim Al-Khawlani datang mengikat untanya di Masjid Nabawi langsung masuk sholat. Ya, begitu dia sholat, sebelum dia tanya tentang Nabi SAW, Umar bin Khattab memandang dia lalu berkata, mungkin ini orangnya dari Yaman. Padahal ini kejadian baru terjadi di Yaman. Lalu Umar pun mendekati sambil berkata, siapa anda ini? Kata dia, Abu Muslim Al-Khawlani. Kata dia, bagaimana? Ya, dari mana anda? Dia bilang dari Yaman. Bagaimana ceritanya tentang seorang hamba Allah yang saleh yang tidak jadi dibakar oleh seorang pendusta Al-Aswad Al-Unsi? Kata orang itu, dia baik saja, dia selamat dari api. Langsung kata Umar, saya bertanya atas nama Allah, kaukah dia orangnya? Maka dia mengatakan, iya. Maka Umar pun menangis memeluknya sambil membawa tangan Abu Muslim Al-Khawlani kepada Abu Bakar dan berkata, wahai Amir Mu'minin, Abu Bakar sudah jadi khalifah. Wahai Mu'minin, inilah orang yang telah Allah selamatkan setelah Khalil Ibrahim. Setelah kekasih Allah Ibrahim selamat dari api, inilah orang yang tidak jadi dibakar oleh api. Maka Abu Bakar pun menangis memeluknya, selalu mereka berpelukan sambil ngobrol dan menceritakan tentang matinya Nabi SAW. Lalu kata Umar bin Khattab, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya kepada seseorang yang telah Allah selamatkan dari api sebagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Dan ini dinukil dalam Syiar Alam Nubala tadi. Dari sisi ibadahnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini melakukan ibadah dengan kekuatan. Maksudnya apa? Azan, apapun halangannya, sholat, nggak ada urusan dia. Apapun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dia gunakan. Artinya dirinya pun dia bangkitkan semangat dengan kekuatan. Jadi tidak ada keraguan masuk dalam hatinya, karena luar biasa keyakinannya tentang kebenaran gitu. Ini dinukil dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kapan engkau melakukan sholat witir? Kata Abu Bakar, di awal malam. Abu Bakar selalu tradisinya melakukan witir ini setelah sholat isya, habis ba'da isya sholat witir, gitu kan?
Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, kapan engkau kerjakan witir? Kata Umar, di akhir malam, sebelum subuh. Maka beliau berkata tentang Abu Bakar kepada Abu Qatadah, orang ini, Abu Bakar, mengambil agama dengan kehati-hatian. Dan ditunjuk kepada Umar, orang ini mengambil agama dengan kekuatan. Artinya, tengah malam, mau mengantuk, mau enggak, Allah perintahin, saya harus bangun. Begitu Umar bin Khattab membangun prinsip. Jadi nggak ada sama sekali yang bisa menghalangi beliau dalam agama Allah ini. Semua dibangun dengan kekuatan walaupun dengan diri beliau sendiri. Dan ini disebutkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian juga dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab selalu membangunkan istrinya atau anak-anaknya juga dalam sholat malam. Dan beliau selalu sholat di malam hari. Umar bin Khattab ya selalu sholat semampunya. Kata Al-Aslam rahimahullah, ketika di akhir malam beliau sudah sholat, beliau membangunkan keluarganya sambil membaca ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan suruhlah mereka sabar. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Thaha ayat 132, dan ini dinukil diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Zuhud dan Baihaqi dalam Syu'ab serta Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Juga dikatakan ini dari sisi ibadah, kita bicara masalah ibadahnya Umar sekarang ya. Kata Ziyad bin Hudayr, seorang ulama tabi'in juga rahimahullah berkata, aku melihat orang yang paling banyak puasanya dan yang paling banyak menggunakan siwak adalah Umar bin Khattab. Ya, kadang-kadang subhanallah kita anggap remeh nih. Jadi sunnah-sunnah Nabi pun yang kecil, subhanallah itu bisa atau tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Siwak ini kita kadang-kadang anggap remeh, tidak mau dipakai, padahal sebenarnya itu sunnah Nabi SAW. Cuma fahami cara menggunakannya. Memang kita dianjurkan. Sekarang Jakarta juga kan banyak dijual ya. Usahakan beli, dipakai. Jadi kalau habis dipakai 2-3 kali digunting, dipakai lagi yang masih baru. Ya, jangan dipakai yang itu terus 1 bulan, gitu kan? Nah itu memang kotor, kelihatannya jorok. Padahal sebenarnya bukan begitu caranya. Dan Nabi SAW sampai mau meninggal dunia pun pada saat beliau sudah akan sakarat, gitu kan? Aisyah berkata, aku menyandarkan Nabi SAW di dadaku dan wajahnya sudah pucat. Lalu masuklah adikku, saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar, sedang memegang siwak. Maka Nabi SAW memberikan isyarat seakan-akan menginginkan siwak itu. Maka aku pun mengambil dan melunakkannya untuk beliau. Kemudian beliau menggunakan pada saat sebelum wafat. Nabi SAW paling gemar dengan siwak. Bahkan ada sebuah kisah, saya sedikit keluar dari kisah ini. Ada pasukan muslimin, ya, tapi ini saya juga tidak teringat sekarang di zaman siapa ya, khalifah siapa. Tapi jelas di zaman kerajaan Abbasiyah. Sebelum pasukan itu menyerang sebuah wilayah Romawi waktu itu, ya, di wilayah Bizantium, maka pimpinan perang berkata, kita bersiwak dulu. Habis sholat subuh, mereka nunggu sampai awal terbit matahari, waktu syuruk, kemudian mereka panglimanya mengatakan, kita sekarang bersiwak. Semua bersiwak, baru kita menyerang, menjalankan sunnah Nabi SAW, gitu kan? Jadi bukan berarti orang jihad kemudian tidak membersihkan giginya. Subhanallah, ini kisah nyata. Tanpa kaum muslimin sadari, ternyata di tengah-tengah pasukan muslimin waktu itu ada mata-matanya, ya, kerajaan Bizantium lagi melihat orang-orang Islam pakai siwak. Lalu dia mengatakan, lagi ngapain orang-orang ini kira-kira? Gitu kan? Kan gelap, masih subuh ya. Ini kok mereka makan kayu, gitu kan? Ini kisah nyata. Lalu pulanglah mata-mata ini kepada Raja Bizantium waktu itu, dan wilayah itu takluk pada pagi itu ya di tangan kaum muslimin. Dia balik dan mengatakan, kayaknya kita nggak bisa kalahin umat Islam deh. Kayu aja dimakan, gitu kan? Padahal sebenarnya bukan makan kayu, lagi pakai siwak, gitu kan? Itu sedikit berhubungan dengan masalah siwak tadi. Juga disebutkan Ibnu Umar berkata, Umar tidak meninggalkan dunia kecuali dia sangat banyak berpuasa. Dan Utsman bin Abi As juga berkata, Utsman bin Abi As ini menikahi salah satu dari istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berpoligami, ya. Kemudian salah satu istri Umar bin Khattab, waktu itu tidak disebutkan namanya, tapi dinikahi oleh Utsman bin Abi As. Dan dia berkata, Utsman bin Abi As ini seorang sahabat yang mulia juga, gitu kan? Dia mengatakan, aku tidak menikahi istri Umar ini untuk mengharapkan keturunan atau bahkan menikahi karena seorang wanita, mungkin karena syahwat. Tapi aku menikahi karena aku ingin mengetahui tentang malamnya Umar. Dan riwayat ini bersambung, di buku ini tidak disebutkan. Teman-teman kalau lihat ini di halaman 229, footnote nomor 89, saya sedang bahas itu ya. Maka riwayatnya berlanjut begini. Lalu dia bilang, istrinya Umar pun menceritakan kepada saya, Umar bin Khattab itu kalau mau tidur, kata Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu ajma'in, kalau dia tidur di samping ranjangnya, di tempat tidurnya, dia meletakkan seember air yang dekat dengan tangannya.
Jadi pada saat dia tidur, kemudian tangannya kesentuh air, dia bangun sholat, udah tidak tidur lagi sampai pagi. Gitu kan? Begitu terus, itu salah satu yang dinukil kepada kita. Ibnu Katsir juga menyebutkan tentang malamnya Umar bin Khattab, dia mengerjakan sholat isya bersama orang-orang lalu pulang dan mengerjakan sholat malam sampai fajar. Ya, sampai fajar. Jadi beliau, Umar bin Khattab ini cirinya tidur pada saat ngantuk saja. Jadi malam itu jarang sekali tidur. Siang pun itu jarang juga tidur. Beliau kadang-kadang kalau ngantuk sekali baru tidur. Sampai dikatakan waktu ditanya kenapa anda lakukan ini, Umar bin Khattab mengatakan, kalau aku tidur di siang hari, aku akan menghilangkan kesempatan untuk mengurus ya rakyatku waktu jadi khalifah ya. Kemudian kalau aku tidur malam hari, aku menghilangkan urusan aku berkomunikasi dengan Tuhanku. Jadi luar biasa. Dia tidur kapan dia ngantuk saja, gitu kan? Umar bin Khattab memberikan banyak pelajaran kepada kita dari sisi agama. Di antaranya adalah statement yang masyhur dari Umar bin Khattab agar orang-orang tidak kembali menyembah berhala. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Juga selainnya menyebutkan dalam riwayat sahih ini bahwasanya Umar bin Khattab pernah berdiri di depan Hajar Aswad lalu dengan tegas menekankan kalimat, mengatakan suaranya keras. Umar bin Khattab jahur, keras sekali. Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab tinggi besar, sampai kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah, gitu kan? Lalu beliau berkata kepada Hajar Aswad, berdiri di musim haji pada saat itu, kemudian teriak dengan suara keras mengatakan, inni la'alamu annaka hajar. Saya sungguh betul-betul tahu kau adalah batu saja. La tadur wa la tanfa. Kau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menyusahkanku. Atau terbalik ya, tidak bisa menyusahkanku dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Nabi SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Sebagian ulama menanggapi, di antaranya Nafi', seorang ulama tabi'in, bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in masyhur. Dia mengatakan pada saat itu ya, orang-orang banyak mendatangi pohon yang digunakan untuk membaiat Nabi SAW di Baiatir Ridwan ya. Itu di perang Hunain ya. Pada saat peperangan dulu pasukan muslimin sempat berpencar. Kemudian datanglah Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon kemudian dibaiat pada saat itu. Ada juga yang mengatakan yang maksudnya baiat pada saat baiat Nabi SAW ya, baiat ya di Mekah gitu kan. Tapi intinya ini adalah sebuah baiat pohon yang pernah Nabi SAW berdiri, kemudian disitulah ya orang-orang berkumpul pada saat itu. Lalu orang-orang banyak mendatangi tempat tersebut dan mereka sholat di sana. Maka sampai berita kepada Umar, maka Umar menyuruh agar menebang pohon tersebut. Ditebang, karena memang itu bukan berarti harus jadikan sunnah, kecuali Nabi SAW memerintahkannya. Dan ini sudah sering saya titik beratkan. Anda kalau pergi umrah, pergi haji, ingat Gua Hira itu adalah gua yang Nabi SAW datangin hanya sebelum diturunkannya wahyu. Setelah turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama, sampai Nabi SAW meninggal, enggak pernah beliau datang lagi di Gua Hira. Enggak pernah datang di Gua Hira. Enggak pernah beliau khusus memerintahkan para sahabat datang. Sayangnya, jemaah haji dan jemaah umrah kita memaksakan diri ke sana. Bahkan yang paling ramai itu jemaah dari Asia, Indonesia, dan yang paling ramai juga adalah dari Pakistan. Dua ini rame-rame naik gunung, gitu kan? Ada yang jatuh sampai jatuh, ada yang meninggal. Padahal itu tidak perlu. Ada yang sholat di situ. Subhanallah. Ini yang Umar bin Khattab titik beratkan nih. Jangan semua bekas yang Nabi SAW pernah di situ, kemudian kita tiba-tiba langsung melakukan sholat atau ibadah. Ini salah. Saya pernah hadapin sendiri jemaah sekalian waktu lagi musim haji. Selesai sa'i, subhanallah, pas habis tahallul kepala, itu kan habis cukur rambut, di sebelah pintu Marwa itu ada perpustakaan. Di situ dulu, sekarang sudah dibongkar ya. Itu dulu tanahnya bekas rumahnya Nabi SAW yang Aminah melahirkan Nabi SAW di situ. Maka dikenal dengan rumah lahirnya Nabi SAW. Sama kerajaan selalu dibangun perpustakaan buku gitu kan. Sekarang sudah dibongkar. Nah, waktu saya lagi selesai sa'i sama teman-teman ya, dari Indonesia juga habis kami haji, kemudian keluar lewat situ. Subhanallah, ada orang-orang dari Pakistan waktu itu. Mohon maaf teman-teman yang dari Pakistan, bukan niat untuk menyalahkan, tapi waktu itu kebetulan gitu kan. Dari teman-teman dari Pakistan waktu itu lagi sholat, Ka'bah di sebelah kanan mereka sholat menghadap ke perpustakaan itu, gitu kan. Lalu saya datang, saya bongkarin. Saya bahasa Arab, saya mengatakan, nah nggak bisa nih dalam bahasa Arab, nggak bisa, ini kiblat di sana kok sholatnya di sini, ini bukan kiblat, gitu kan. Mereka nggak mau, gitu kan. Lalu kemudian saya ambil kain ihram saya tepuk-tepukin, gitu kan. Minimal ikutin cara Umar lah, gitu kan.
Umar bin Khattab itu biasa bawa tongkat malah gitu, dipukulin. Lalu saya pada saat gebukin, mungkin dia pikir saya ini pengurus kali, bubar akhirnya nggak jadi. Tapi sholatnya menghadap rumah itu, bayangkan kejahilannya, gitu kan? Nah tidak, bukan semua bekas yang Nabi SAW pernah ada di situ kemudian dijadikan tempat ibadah. Itu nggak boleh. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat lain, Umar bin Khattab pernah selesai sholat, ya, kemudian orang-orang pada buru-buru semuanya sholat di sebuah tempat, gitu kan? Di sebuah tempat. Lalu berkatalah Umar bin Khattab, kenapa mereka? Ya, kenapa mereka keluar dan sholat lagi di sana? Kata orang-orang, sebagian sahabat bilang, itu dulu pernah Nabi sholat di situ waktu masih di Mekah. Maka para sahabat ingin mengerjakan sholat di situ. Kata Umar, janganlah kalian sholat di situ kecuali bertepatan memang waktu sholat dan ada masjid. Tapi secara khusus tidak boleh. Maka Umar pun radhiyallahu anhu menjelaskan masalah itu kalau tidak boleh orang masuk di situ atau mengerjakan sembarangan ibadah tadi. Kemudian juga Umar bin Khattab adalah orang yang sangat dermawan dan murah hati. Jadi bukan cuma Abu Bakar yang suka bersedekah, Umar pun suka bersedekah dan banyak sekali ya dinukil dalam kisah-kisah tentang pengorbanan beliau radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Nabi SAW pernah memanggil untuk jihad, sedekah. Lalu Umar berkata, hari ini saya akan melakukan sedekah yang mengalahkan Abu Bakar. Karena selama ini Abu Bakar belum pernah saya kalahkan. Maka saya pun membawa setengah harta saya dan berkata, ya Rasulullah, ini setengah harta saya tinggalkan ya, atau saya sedekahkan untuk Allah dan